Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 881 sampai bab 890. Gadis berambut perak itu ketakutan di dalam hatinya, dan dalam menghadapi pembunuhan Yun Hao, dia langsung mendesak kekuatan pelindung pagoda perak. Pagoda perak, meskipun itu adalah harta kekaisaran tingkat atas, tetapi dengan kekuatannya, sebenarnya tidak mungkin untuk sepenuhnya merangsang kekuatan harta karun seperti itu. Dan energi ilahi klan perak yang terkandung di dalamnya tidak terbatas. Untuk menekan luka di tubuhnya, dia mengkonsumsi sebagian besar ki setengah ilahi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, setelah pagoda perak menahan tebasan pedang penuh Yun Hao, itu bergetar hebat, dan hampir ditebas. Saat berikutnya, tubuh Yun Hao tiba-tiba meledak dengan kekuatan naga yang menakutkan. Naga itu mengaum dan mengguncang langit dan bumi. Dia langsung melemparkan keterampilan naga Changhua surgawi, berubah menjadi bentuk naga surgawi bercakar 5 emas. Begitu cakar naga meraihnya, dia langsung meraih pagoda perak dan secara paksa merebut pagoda dari atas kepala gadis berambut perak itu. Mentalitas gadis berambut perak itu benar-benar runtuh. Bahkan jika dia memiliki setengah dari bakat bertarung yang termasuk dalam garis keturunan klan perak, tetapi suasana hatinya benar-benar kacau, dia tidak tahu bagaimana bertarung sama sekali, dia hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, yaitu melarikan diri dan melarikan diri untuk hidupnya. Tapi ini adalah dunia ranah Yun Hao, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Naga surgawi bercakar 5 yang memancarkan kekuatan naga tak berujung membuka mulutnya tiba-tiba, dan nafas naga itu berubah menjadi pedang ki yang melesat keluar, dan dengan mendengus, ia menembus kepala gadis berambut perak itu. Tubuh gadis berambut perak itu, dengan letupan, jatuh ke tanah. Jiwa dihancurkan. Di mayatnya, aura ilahi perak mulai meresap, mengembun di udara. Ki ilahi perak terus menggeliat, dan akhirnya mengembun menjadi tanda perak khusus. Dengan desir, tanda perak jatuh pada Yun Hao, yang telah mendapatkan kembali bentuk manusianya. Tanda perak ini muncul di dahi Yun Hao, sangat mencolok dan mempesona. Kekuatan ilahi yang berasal darinya milik klan perak dilepaskan dari jejak ini, mengikis kehidupan dan jiwa Yun Hao. Yun Hao mendengus dingin, dan kekuatan ki dan darah di tubuhnya melonjak liar, langsung menekan ki ilahi dari klan perak yang mengamuk di tubuhnya. Sesaat kemudian, tanda perak di dahinya hilang. Tapi itu tidak benar-benar hilang. Sebaliknya, dia ditekan oleh Yun Hao. Yun Hao tidak asing dengan metode ini. Ini adalah segel dewa alien dari istana surgawi. Siapapun yang membunuh dewa asing, atau keturunan mereka, akan ditandai dengan segel balas dendam. Kekuatan istana surgawi dapat membalas dan menyerang sesuai dengan segel pendendam ini. Yun Hao menekan kekuatan Qi Yuyin, tetapi itu hanya sementara. Begitu dia bertarung dengan orang-orang dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa terus menekan Qi Yuyin, dan Qi Yuyin akan muncul kembali. Sesaat kemudian, Yun Hao kembali ke lembah 10.000 bunga. Ayah! Yun Nian berlari di depan Yun Hao. Yun Hao tersenyum dan memeluk Yun Nian. Wu Linzeng, kepala keluarga Wu kontemporer, hendak datang, tetapi dihentikan oleh Di Fei. Ayah, kamu baik-baik saja. Saya sangat gugup sekarang. Saya ingin keluar dan membantu ayah saya melawan orang jahat. Yun Nian, yang dijemput oleh Yun Hao, menyentuh pipi dan bahu Yun Hao dengan kuat dengan kedua tangan kecilnya yang gemuk, ingin memeriksa apakah dia terluka. Yun Hao membiarkan putrinya melempar. Baru setelah Yun Nian yakin bahwa Yun Hao baik-baik saja, dia berhenti mencubit di sana-sini, dan berkata, Ayah, apakah kamu ingin membicarakan hal-hal sekarang? Lalu kamu bicara. Aku akan berbicara dengan ibuku, agar ibuku tidak kesepian. Yun Hao mengangguk dan meletakkan Yun Nian. Ketika Yun Nian pergi, Di Fei dan Wu Lin melangkah maju. Wu Lin, Paman, depan. Apa yang harus dilakukan? Dalam analisis terakhir, orang-orang dari keluarga Wu tidak kuat. Berurusan dengan tingkat masalah ini, keluarga Wu tidak memiliki cara untuk menghadapinya sama sekali. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bekerja keras. Tetapi bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, keluarga Wu tidak bisa memperjuangkan makna apapun. Sederhananya, itu hanya untuk mati. Oleh karena itu, kinerja Wu Lin saat ini sangat normal, dan siapapun dalam situasi seperti itu hampir sama. Di Fei melirik Wu Lin dan berkata,
Jangan khawatir, kecuali yang Tianhua kembali, jika tidak, tidak ada yang berani membalas. Di istana, kekaisaran, tidak hanya yang Tianhua sebagai kaisar. Kaisar yang bersedia menjilat istana surgawi harus tetap memilikinya. Tapi, sebelum mereka melihat manfaat yang cukup, mereka pasti tidak akan datang ke lembah Wanhua secara langsung untuk membuat masalah. Karena, pukulan yang dipecahkan di Fei barusan langsung membunuh seorang kaisar semu. Sekarang jelas untuk memberitahu orang-orang di seluruh Zhongzhou bahwa ada seorang kaisar di sini. Kamu mundur dulu. Di Fei mengirim Wu Lin pergi, dan kemudian memandang Yun Hao, kakak, Qi Yuyin dari Istana Surgawi. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Yun Hao berkata, tidak apa-apa, keilahian di Qi Yuyin tidak dapat mengikis hidup dan jiwaku, dan tidak masalah jika itu hanya ditandai. Di Fei mengangguk. Juga, membunuh keturunan dewa hanya ditandai. Dan juga keturunan dewa berdarah campuran. Jalan, mereka ditakdirkan untuk memulai duel tanpa akhir dengan Istana Surgawi, dan di masa depan, mereka akan membunuh keturunan dewa berdarah murni, dan bahkan membantai dewa sejati. Kakak, kamu harus memulai rencana di kota Kaisar Surgawi selanjutnya. Dari mana kamu berencana untuk memulai? Di Fei bertanya. Itu yang paling penting. Yun Hao memberikan jawaban tanpa berpikir, keluarga Zhou. Mata Di Fei berkedip, dan dia berkata, pria kecil dari keluarga Zhou yang kita kenal telah meninggal karena kelelahan, dan orang yang bertanggung jawab atas keluarga Zhou saat ini adalah cucu dari lelaki kecil itu. Tetapi saya tidak tahu apakah orang-orang dari keluarga Zhou masih memiliki darah yang sama dengan si kecil di awal. Yun Hao sangat tenang dan berkata, jika keluarga Zhou tidak memiliki darah itu, mari kita ubah. Dulu, tempat inti Zhongzhou tidak disebut kota Kaisar Surgawi. Namanya telah berubah. Tapi raksasa di Zhongzhou pada awalnya, masih banyak kekuatan aktif yang dapat bertahan untuk waktu yang lama. Semuanya adalah penguasa raksasa yang sangat agung. Dan penguasa raksasa ini, di masa lalu, kurang lebih, berutang budi kepada Yun Hao. Tahun-tahun berlalu, waktu berlalu, perubahan hidup, dan perubahan hati orang tidak dapat diprediksi, tetapi sekarang, kita harus mencobanya. Tidak realistis untuk bertarung keras dengan istana kekaisaran yang Tianhua sendirian. Belum lagi istana surgawi di belakang yang Tianhua. Kecuali Yun Hao terus tunggu sampai dia mengolah teknik penciptaan primordial ke tingkat kesempurnaan agung tubuh suci. Tapi dia tidak ingin membiarkan istana kekaisaran dan istana surgawi merasa nyaman untuk hari lain. Dia tidak sabar untuk membuat orang-orang ini membayar kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Teran. Terlebih lagi, Yun Hao sekarang harus berada di sudut lain, dia harus melihat masalah dari posisi kemanusiaan. Mengumpulkan hati orang dan memimpin kekuatan semua makhluk hidup umat manusia adalah jalan yang paling benar. Kota Kaisar Surgawi. Kematian Yang Ming dan keturunan berdarah campuran dari Dewa Klan Perak telah menyebar melalui jalan-jalan dan ganggang. Semua orang terkejut. Istana Kekaisaran, serta beberapa kekuatan yang setia kepada Istana Surgawi, telah membuat pernyataan yang kuat. Tapi hanya dalam sebuah pernyataan. Kemarin, seorang biksu dari alam Kaisar Kuasi Agung pergi untuk memperkuatnya. Tetapi dia terbunuh dalam hitungan detik, yang berarti pasti ada Kaisar Agung di lembah 10.000 bunga. Lembah 10.000 bunga belum pernah dikenal sebelumnya. Oleh karena itu, di kota Kaisar Surgawi, tidak ada yang tahu identitas Kaisar Agung itu, dan tidak ada yang mau memprovokasi kekuatan Kaisar Agung demi Yang Ming dan keturunan dewa berdarah campuran. Kecuali, setelah Yang Tianhua kembali, dia akan pergi untuk menyelesaikan akun secara langsung, dan banyak orang akan mengikutinya untuk menunjukkan kesetiaannya. Semua orang senang melakukan lapisan gula pada kue, tetapi di salju. Tidak ada yang mau menjadi burung pertama yang menjadi hadiah arang ini. Adapun pertempuran kemarin, informasi Yun Hao sama sekali tidak menyebar di kota Kaisar Surgawi, lagi pula, dia pergi, semua mati. Di kota Kaisar Surgawi, keluarga Zhou. Di tengah gerbang, dua karakter berlapis emas dari rumah Zhou membawa keagungan yang agung, dan setiap pukulan dari dua kata ini seperti pedang dengan ujung yang tiada taranya. Keluarga Zhou, keluarga dan dao pertama di Zhongzhou, juga yang pertama di dunia. Seorang pria tampan berbaju putih, dengan ekspresi tenang dan tenang, datang ke gerbang keluarga Zhou. Dia menatap dua kata Zhou Fu, dan emosi yang kompleks muncul di ekspresinya. Kedua kata, ini masih diminta oleh pemuda berdarah panas dari keluarga Zhou untuk menulisnya.
Pemuda pada awalnya kemudian menjadi orang bertelinga banteng di Alchemy of the Firmament dalam satu gerakan. Sangat disayangkan bahwa sekarang semuanya salah, dan pemuda itu telah kehabisan kehidupan, debu menjadi debu, dan debu ke bumi. Siapa yang datang? Penjaga rumah Zhou melangkah maju untuk mengajukan pertanyaan rutin. Yun Hao tidak lagi memilih untuk menyembunyikan identitasnya, dan berkata langsung, "Dong Huang, Yun Hao." Begitu kata-kata ini keluar, para penjaga rumah Zhou semuanya tercengang. Nama Yun Hao di hutan belantara timur, bahkan di Zhongzhou, hampir terkenal. Banyak jenius pergi untuk membunuh Yun Hao. Yun Hao membunuh semua jenius yang pergi untuk membunuhnya. Dan 20 atau 30 jenius dalam daftar iblis di Zhongzhou mati di tangan Yun Hao. Kontradiksi antara Yun Hao dan Istana Kekaisaran bahkan lebih tidak dapat didamaikan. Yun Gongxi, tolong tunggu sebentar, aku akan masuk dan melapor. Salah satu penjaga kembali sadar dan berkata dengan tergesa-gesa. Yun Hao datang ke keluarga Zhou, ini masalah besar, mereka adalah penjaga yang sangat kecil, mereka tidak mampu menyinggung Yun Hao, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan untuk keluarga Zhou. Jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi masalah. Yun Hao mengangguk, oke, aku akan menunggu jawaban keluarga Zhou di sini. Yun Hao menunggu dengan tenang di pintu rumah Zhou, dan setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjalan keluar dari gerbang dengan tergesa-gesa. Saat lelaki tua itu melihat Yun Hao dengan matanya sendiri, ekspresi rumit muncul di wajahnya, dan kemudian dia menunjukkan senyum dan berkata, "Saya tidak tahu bahwa Yun Gongxi ada di sini, dan saya benar-benar minta maaf atas kekecewaannya." Nama Dong Huang Yun Hao, sampai batas tertentu, sudah melambangkan para pahlawan dalam konfrontasi antara ras manusia dan ras iblis. Meskipun dia hanya berada di hutan belantara timur untuk melenyapkan iblis. Tapi momok ras iblis menyebar ke seluruh alam surgawi. Melihat seluruh alam Chang, sebenarnya ada banyak orang yang sangat mengagumi Yun Hao. Yun Hao tersenyum tipis, melengkungkan tangannya ke arah lelaki tua itu, dan berkata, "Saya mengambil kebebasan untuk berkunjung, ada banyak masalah." Orang tua itu, Yun Gongxi, tolong. Di bawah kepemimpinan lelaki tua itu, Yun Hao memasuki keluarga Zhou, dan setelah beberapa kata percakapan di antara keduanya, Yun Hao tahu bahwa lelaki tua ini adalah seorang tetua dari keluarga Zhou, bernama Zhou Quan. Jelas, keluarga Zhou sangat mementingkan Yun Hao dan tidak memilih untuk mengabaikan kunjungan Yun Hao karena konflik antara Yun Hao dan Istana Kekaisaran. Ketika mereka mendapat kabar itu, mereka segera mengatur agar seorang penatua datang dan menerima mereka, menunjukkan ketulusan tertentu. Tentu saja, ini juga alasan mengapa keluarga Zhou memiliki warisan yang kuat. Jika itu digantikan oleh kekuatan lain, bahkan jika mereka memiliki kesan yang baik tentang Yun Hao di hati mereka, mereka tidak akan pernah berani menghubungi Yun Hao, karena takut mereka akan menjadi sasaran Istana Kekaisaran. Datang ke aula samping keluarga Zhou. Zhou Quan segera memerintahkan seseorang untuk menyiapkan anggur dan makanan, ingin menghibur Yun Hao. Yun Hao, penatua Zhou tidak harus terlalu merepotkan, saya datang ke sini kali ini karena saya harap keluarga Zhou dapat membantu. Mata Zhou Quan berkedip, dan dia berkata, Yun Gongxi butuh pil. Jika demikian, saya dapat membawa Yun Gongxi langsung ke apotek dan keluarga Zhou sekarang, dan Yun Gongxi dapat memilih. Yun Hao menggelengkan kepalanya. Zhou Quan, kalau begitu Yun Gongxi seharusnya ingin meminta alkemis keluarga Zhou kita untuk menyempurnakan semacam ramuan, ini bukan masalah. Yun Gongxi akan mengatakan apa yang dia butuhkan, keluarga Zhou tidak akan berbohong asal-asalan, dan akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Setelah mengetahui bahwa Yun Hao sedang berkunjung, kepala keluarga Zhou mengatur agar dia datang menerimanya, jadi dia menjelaskan, jika Anda memiliki sesuatu tentang pil, Anda dapat langsung menyetujui Yun Hao. Karena, keluarga Zhou mengenali apa yang dilakukan Yun Hao untuk umat manusia di hutan belantara timur. Pil adalah yang paling kurang dalam keluarga Zhou, dan keluarga Zhou dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan Yun Hao dalam hal pil. Yun Hao menggelengkan kepalanya lagi. Yun Hao, saya ingin melihat master dan kontemporer dari keluarga Zhou. Kepala keluarga Zhou adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Zhou di permukaan. Namun nyatanya, dan Lord dari keluarga Zhou adalah pemimpin mereka yang sebenarnya. Zhou Quan tampak tercengang. Ini di luar lingkupnya. Zhou Quan terdiam sejenak, dan kemudian berkata,
Yun Gongxi ingin melihat dan Lord kita, apakah ada yang salah? Saya akan pergi dan memberitahu Anda tentang hal itu. Yun Hao, ini tentang alam cakrawala, ini tentang ras manusia. 4. Kata, mewakili beban berat. Jika anak muda lain mengatakan hal semacam ini di depan Zhou Quan akan langsung ditampar. Yun Hao lah yang mengatakan ini. Hanya berdasarkan hal-hal yang dilakukan Yun Hao untuk umat manusia di hutan belantara timur, dia mengatakan ini, dan dia mempercayainya sepenuhnya. Tuan Muda Yun, tolong tunggu sebentar, saya akan pergi dan meminta kepala keluarga untuk membuat keputusan. Bagus. Zhou Quan segera pergi dengan tergesa-gesa. Mengenai sikap yang ditunjukkan oleh keluarga Zhou, Yun Hao tidak dapat mengatakan bahwa dia puas. Dia juga tidak bisa mengatakan bahwa dia jijik. Keluarga Zhou bersedia membantu sampai batas tertentu sebelum mereka mengetahui niatnya, dan tidak ada yang bisa diambil. Tetapi keluarga Zhou juga memiliki tingkat pencegahan tertentu, dan pencegahan semacam ini bukan untuk mencegah Yun Hao, tetapi untuk mencegah kontak yang terlalu dekat dengannya. Meskipun keluarga Zhou adalah kekuatan alkimia nomor 1 di alam Chang, dengan latar belakang yang kuat, tetapi jika mereka benar-benar ingin bertarung, keluarga Zhou tidak akan memiliki keunggulan di depan Yang Tianhua dari Istana Kekaisaran. Oleh karena itu, segala sesuatu saat ini dianggap normal, sifat manusia. Tidak butuh waktu lama. Zhou Quan kembali. Seorang pria parubaya berjanggut juga datang. Temperamen pria parubaya, lembut dan anggun. Tuan Muda Yun, ini adalah kepala keluarga Zhou kita. Ketika dia datang, Yun Hao sudah menanyakan tentang beberapa informasi tentang kepala keluarga Zhou. Nama orang ini adalah Anniversary, dan dia adalah seorang alkemis tingkat surga, dan reputasinya di Zhongzhou sangat baik. Saya telah melihat kepala keluarga Zhou. Yun Hao melengkungkan tangannya. Nian mengangguk ke arah Yun Hao, saya sudah lama mendengar nama Yun Gongxi. Tetapi ketika saya melihatnya hari ini, memang tidak ada orang palsu di bawah ketenaran. Yun Hao, Tuan Zhou, niat saya pasti telah menjelaskannya kepada Anda. Nian, mendengus dan berkata, apa yang dilakukan Yun Gongxi di hutan belantara timur, saya mengagumi Zhou Mou, saya tahu bahwa Yun Gongxi adalah orang yang ceria, jadi saya tidak akan menyembunyikannya. Keluarga Zhou memiliki pengaruh besar di Zhongzhou, bahkan jika wajah istana kekaisaran tidak diberikan. Tapi, jika kita langsung meminta Yun Gongxi untuk menemui Tuan Dan, itu bukan untuk memberikan wajah istana kekaisaran, tetapi untuk langsung menamparkan wajah istana kekaisaran. Jika Anda melakukan ini, dampaknya pada keluarga Zhou akan sangat serius. Dia tidak mengatakan ya secara langsung, tetapi dia juga tidak secara eksplisit mengatakan tidak. Mata Yun Hao berkedip, dan dia berkata, melihat dan Lord dari keluarga Zhou, apakah itu akan membuat khawatir istana kekaisaran? Ulang tahun. Benar, Yun Gongxi tidak tahu, dan Lord sekarang terletak di dunia kecil Tiandan, dan dunia kecil Tiandan saat ini mengadakan kompetisi alkimia yang diselenggarakan bersama oleh istana kekaisaran, keluarga Zhou, dan beberapa pasukan tingkat tuan di kota Kaisar Surgawi. Jika kita membawa Yun Gongxi langsung ke dunia kecil Tiandan untuk bertemu Tuan Dan orang-orang di istana kekaisaran sekarang, kita akan segera tahu. Baru saja, Penatua Zhou Quan memberitahu saya tentang niat Yun Gongxi, dan saya percaya bahwa apa yang ingin dibicarakan Yun Gongxi dengan Tuan Dan pasti sangat penting. Tetapi sekarang benar-benar bukan waktu yang tepat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kompetisi alkimia ini berakhir? Yun Hao bertanya. Ulang tahun, ini sekitar setengah bulan. Setengah bulan. Sudah terlalu lama. Yun Hao, jika saya berpartisipasi dalam kompetisi alkimia, bisakah saya bertemu dengan Dan Master keluarga Zhou sendirian? Anniversary tampak tercengang, dan kemudian berkata, mungkinkah? Menurut aturan kompetisi alkimia, 3 orang teratas bisa mendapatkan bimbingan pribadi dari Master Dan, sehingga Master Dan dapat mengajarkan metode alkimia, terutama yang pertama, Anda juga bisa mendapatkan gumpalan ki api. Tapi kompetisi alkimia telah berlangsung selama sekitar setengah bulan. Yun Gongxi sekarang akan berpartisipasi dalam kompetisi, dan dia tidak dapat mengejar kemajuan para jenius alkimia itu. Mata Yun Hao bersinar dengan kilauan. Api Dao. Ini adalah percikan No. 1 di langit dan bumi. Segel api Taiyan. Yun Hao mengintegrasikan api hati api matahari, api kosong roh biru, api sejati Phoenix, api sejati Tiang Xuan, dan Yan hitam.
Secara khusus, Heian adalah api langit dan bumi peringkat ketiga. Namun meski begitu, segel api Taiyan paling banyak hanya dapat dibandingkan dengan api langit dan bumi peringkat kedua, dan dibandingkan dengan api Dao peringkat pertama, itu jauh dari itu. Dao Fire Qi, meskipun bukan Dao Fire asli, juga sangat berguna bagi Yun Hao. Jika Anda bisa mendapatkannya dan mengintegrasikannya ke dalam segel api Taiyan, Anda dapat membuat 5 api di segel api Taiyan menyatu lebih sempurna. Yun Hao, kalau begitu tolong ganggu tuan keluarga Zhou untuk mengaturnya, biarkan saya berpartisipasi dalam kompetisi alkimia ini. Peringatan itu membingungkan. Mata Zhou Kuan membelalak ke samping. Lihat apa yang dimaksud Yun Hao. Mungkinkah Anda yakin akan memenangkan 3 besar dalam kompetisi alkimia? Kompetisi alkimia ini telah berlangsung selama setengah bulan. Orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi semuanya adalah jenius top di dunia alkimia Zhongzhou. Yun Hao tertinggal setengah bulan dan bergabung dengan kompetisi di tengah jalan. Apa yang dia lakukan untuk bersaing memperebutkan 3 besar? Nian berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Oke, kalau begitu aku secara pribadi akan membawa Yun Gongxi ke dunia kecil Tiandan." Hati Yun Hao tergerak. Segumpal kekuatan manusiawi beredar di tubuhnya, dan dalam sekejap, penampilan dan auranya berubah. Lagi pula, saya akan berpartisipasi dalam kompetisi alkimia di depan orang-orang di Istana Kekaisaran nanti, untuk mencegah beberapa orang melompat dari dinding dengan tergesa-gesa dan melakukan beberapa hal palsu memuat, masih diperlukan. Yun Hao berada di depan peringatan dan perhatian, dan dalam sekejap, seolah-olah dia telah benar-benar mengubah seseorang, dan keduanya penuh dengan keterkejutan. Perubahan seperti itu sangat halus sehingga tidak ada jejak kekurangan sama sekali. Nian Jue kagum sejenak, dan kemudian berkata, "Apakah Yun Gongxi perlu menggunakan nama samaran? Panggil saja aku Yun Tian." Nama samaran sebelumnya Pedang Hong Chen telah lama dikenal semua orang, dan tidak cocok untuk digunakan lagi. Ulang tahun, oke, kalau begitu panggil Yun Tian, Yun Gongxi, ayo pergi, aku akan membawamu ke dunia kecil Tiandan. Dunia kecil Tiandan adalah ruang rahasia. Itu secara khusus digunakan oleh para alkemis Zhongzhou sebagai tempat pertukaran. Di sini, ada sejumlah besar ramuan dan pil yang dibeli dan dijual, serta sirkulasi tinder, pil dan sebagainya. Dengan peringatan yang memimpin, Yun Hao berhasil memasuki dunia kecil Tiandan, dan segera datang ke tempat kompetisi alkimia. Sebuah alun-alun besar, penuh sesak dengan orang-orang. Alun-alun ini dibagi menjadi 3 area. Ketiga area ini adalah 3 item dari kompetisi alkimia ini. Proyek pertama, pengendalian tembakan. Proyek kedua, Fendan. Proyek ketiga, alkimia. Dapat dikatakan bahwa ketiga kompetisi ini telah mampu mendeteksi secara komprehensif apakah seorang alkemis cukup baik. Saat ini, di area pertama, hanya beberapa orang yang tersisa. Di area kedua, ada ratusan orang. Adapun area ketiga, yang merupakan alkimia tingkat terakhir, saat ini hanya ada 2 di antaranya. Kompetisi alkimia ini telah berlangsung selama setengah bulan. Saat ini, hanya 2 orang yang berhasil lulus 2 yang pertama dan memasuki penilaian akhir. Dan di atas alun-alun besar ini, ada 3 orang yang duduk. Yang di tengah adalah Dan Master dari keluarga Zhou, alkemis nomor 1 di seluruh alam cakrawala, Zhou Beiyuan. Orang di sebelah kiri adalah seorang alkemis dari Istana Kekaisaran, dan orang di sebelah kanan adalah pembudidaya yang tersebar sangat terkenal di Zhongzhou. Mereka bertiga adalah juri kompetisi alkimia ini. Tuan Zhou, mengapa Anda ada di sini? Seorang pria parubaya yang mengenakan simbol pakaian Istana Kekaisaran, melihat hari jadi, sedikit penasaran mengapa dia datang ke sini untuk sementara. Nian tampak tenang dan berkata, pada awal kompetisi, alkemis yang diam-diam dibudidayakan oleh keluarga Zhou saya kebetulan sedang mundur untuk alkimia, jadi saya tidak bisa mengejar ketinggalan, dan sekarang dia keluar dari bea cukai, saya akan membawanya untuk mencoba. Pria di mata istana Kekaisaran berkedip, melirik Yun Hao, dan berkata, jika Anda dapat membiarkan tuan keluarga Zhou mengirimkannya secara pribadi, jelas ini harus menjadi jenius alkimia super yang diam-diam dikembangkan oleh keluarga Zhou Anda. Tidak ada perubahan ekspresi di wajah Nian. Biarkan dia mencoba, anak muda. Lagi pula, dia tidak bisa terus bekerja di balik pintu tertutup. Pria istana itu mengangguk dan berkata, itu juga. Tapi sekarang setengah dari kompetisi alkimia telah berlalu,
dia hanya bisa melakukan gerakan ketika dia datang. Ulang tahun. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Yuntian, pergi. Yun Hao, iya, pria, di istana kekaisaran tiba-tiba melintas, diblokir di depan Yun Hao, dan berkata, nama keluargamu Yun. Yun Hao, mengapa tidak? Pria dari istana kekaisaran mencibir dan berkata, istana kekaisaran membenci orang dengan nama keluarga Yun. Saya akan memberi Anda nasihat. Setelah kompetisi alkimia ini, ubah nama keluarga Anda. Yun Hao, jika saya tidak mengubahnya, apa yang dapat Anda lakukan dengan saya? Pria istana kekaisaran. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa alkemis muda yang diam-diam dibudidayakan oleh keluarga Zhou ini akan begitu tangguh dan berani langsung menamparnya secara langsung. Yuntian, jangan buang waktu. Peringatan itu berbicara lagi. Yun Hao langsung mengabaikan pria istana kekaisaran yang memblokir di depannya, melewatinya, dan berjalan menuju area kompetisi pengendalian tembakan pertama. Di platform tinggi, alkemis teratas istana kekaisaran, dengan senyum penuh arti di wajahnya, melirik Zhou Beiyuan, yang duduk di tengah, dan berkata, Tuan Zhou, orang ini dapat membiarkan kepala keluarga Zhou Anda secara pribadi mengirimkannya. Sepertinya dia sangat percaya padanya. Di tengah kompetisi, apakah Anda berencana untuk membiarkan dia datang untuk membantu keluarga Zhou berjuang untuk menghadapi dan memenangkan tempat pertama? Keluarga Zhou selalu menjadi orang nomor satu di ranah alkemis di alam cakrawala. Istana kekaisaran ingin mengalahkan keluarga Zhou dalam hal alkimia, tetapi belum berhasil. Tidak peduli kompetisi alkimia seperti apa, istana kekaisaran ditekan oleh keluarga Zhou. Tapi tahun ini berbeda. Sekarang, hanya 2 orang yang memulai kompetisi ketiga adalah satu dari keluarga Zhou dan satu dari istana kekaisaran. Selain itu, alkemis muda di istana kekaisaran membuat kemajuan yang jauh lebih cepat. Tahun ini, istana kekaisaran diharapkan untuk mengangkat alisnya dan melampaui keluarga Zhou dalam hal alkimia. Pembudidaya longgar lainnya di platform tinggi juga cukup penasaran, dan berkata, Zhou dan Si, apa yang istimewa dari si kecil ini? Bisakah keluarga Zhou mengirimnya dalam situasi ini? Zhou Beiyuan. Dia juga bingung. Dia bahkan belum pernah melihat pria kecil ini. Dia juga sangat penasaran, mengapa dia tiba-tiba mengirim seorang alkemis yang tidak dilatih oleh keluarga Zhou untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Zhou Beiyuan tidak menunjukkan emosi ini, dia berkata dengan ringan, kalian berdua terlalu khawatir, ini adalah seorang pemuda yang dibudidayakan oleh keluarga Zhou kita. Biarkan dia datang untuk melihat dunia, adapun kemampuannya apa yang dia miliki, kamu akan melihatnya nanti. 2 orang di sebelahnya berhenti berbicara. Orang-orang yang berkumpul di sekitar alun-alun juga menatap Yun Hao, yang sedang bersaing di tengah jalan. Jika dia seorang alkemis biasa, tidak ada yang mempercayainya sama sekali. Seorang alkemis biasa, dapatkah kepala keluarga Zhou secara pribadi mengirimnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Hantu tidak percaya. Pasti keluarga Zhou ingin menggunakan orang bernama Yuntian ini untuk membalikkan keadaan untuk kompetisi alkimia ini. Tapi, apakah mungkin? Butuh waktu hampir setengah bulan bagi 2 super jenius dari istana kekaisaran dan keluarga Zhou untuk melewati item pertama dan kedua. Bahkan jika langit awan ini sangat iblis. Jika Anda ingin lulus item pertama dan kedua, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari, bukan? Pada saat dia memulai alkimia formal ketiga, super jenius di istana kekaisaran seharusnya berhasil menyempurnakan pil. Pada saat ini, Yun Hao berdiri di area kompetisi pengendalian tembakan pertama. Dalam kompetisi ini, kami tidak menggunakan apapun dari kami sendiri. Ini juga menjamin keadilan. Ujiannya adalah bermain di tempat. Ini lebih menunjukkan bahwa fondasi seorang alkemis tidak kokoh. Di depan Yun Hao, ada lilin yang menyala. Di dalam lilin, ada gumpalan api. Jika Anda ingin lulus kompetisi ini, Anda harus merangsang nafas api di lampu dan lilin dan menyalakan lampu. Ini mungkin tampak sederhana, tetapi ada sesuatu yang halus tentang itu. Aura api di lampu dan lilin diatur secara pribadi oleh Zhou Beiyuan, yang bertanggung jawab atas kompetisi alkimia ini, dan 3 alkemis teratas diatur secara pribadi, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dinyalakan. Li Xian dari Istana Kekaisaran, butuh 3 hari, untuk mengendalikan api. Zhou yang dari keluarga Zhou membutuhkan waktu 1 jam lebih banyak dari Li Xian.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga Zhou untuk mengirim chip perputaran ini sekarang? Saya penasaran. Di kerumunan, di sekitarnya, ada ledakan diskusi. Li Xian dan Zhou yang di mulut mereka adalah dua jenius super yang telah memulai pil alkimia percobaan ketiga. Yun Hao melihat lampu dan lilin di depannya, dan di pupil matanya, cahaya keemasan gelap menyala. Dengan mata surga, dia dengan cepat memahami rahasia aura api di lampu ini. Saat berikutnya, dia meninju dengan satu tangan. Teknik api. Taiyan. Dalam sekejap, dengan letupan, nyala api menyala. Nyala api samar, berkedip-kedip lembut. Dan pada saat ini, hati semua orang yang hadir seperti langit berantakan, dan ombaknya mengerikan. Semua orang tercengang. Li Xian, jenius alkimia super dari Istana Kekaisaran dalam waktu singkat, membutuhkan waktu 3 hari untuk berhasil. Dan pria bernama Yun Tian, yang sementara dikirim oleh keluarga Zhou untuk berpartisipasi dalam kompetisi, sukses instan. Ulang tahun kepala keluarga Zhou, yang membawa Yun Hao ke dunia kecil Tiandan, juga tercengang. Ini, pantas saja Yun Hao begitu percaya diri ketika dia mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Belum lagi yang lain, teknik pengendalian api ini saja, melihat seluruh alam surgawi, pasti berdiri di puncak piramida. Alkemis teratas Istana Kekaisaran, wajahnya tidak terlalu tampan, dan berkata, ini benar-benar mengejutkan. Pembudidaya tersebar, dan master yang sangat terkenal juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata, Zhou Danxi, keluarga Zhou Anda menyembunyikan monster. Minggu, hati Bai Yuan juga sangat tidak tenang, tetapi dia sangat tenang di permukaan, dan berkata, anak muda, ini masih terlalu terkenal. 2. Orang di sebelahnya. Di lapangan, Yun Hao, yang mengejutkan semua orang, berbalik dan meninggalkan area kompetisi pengendalian tembakan pertama dan memasuki area kedua. Area kedua adalah Fendan. Dari kotak tertutup, tarik ramuan yang tidak dikenal dan analisis komposisi ramuan tersebut. Jika tarif yang benar mencapai 90%, itu akan dianggap lulus. Pil, ini adalah banyak ramuan yang masing-masing dikumpulkan oleh Zhou Baiyuan dan 3 alkemis topnya, dan kemudian memperbaikinya tanpa pandang bulu, tidak ada aturan untuk dibicarakan, dan pil di dalamnya semuanya adalah pil yang tidak ada di dunia. Tidak ada kemungkinan kecurangan. Yun Hao dengan santai mengeluarkan pil. Yun Hao meminum pil itu dan mengamatinya dengan hati-hati, tetapi dia tidak melakukan gerakan lain untuk waktu yang lama. Kenapa dia belum mulai? Bukankah itu bingung? Kurasa begitu. Ternyata dia hanya sampah yang hanya bisa mengendalikan api, dan alkemis tidak hanya perlu mengendalikan api, seperti dia, paling-paling, dia hanya bisa menjadi bocah pembakar api terbaik, hahaha. Ada banyak ejekan di sekitar. Di platform tinggi, alkemis teratas Istana Kekaisaran mendapatkan kembali senyum di wajahnya dan berkata, Tuan Zhou, keluarga Zhou Anda diam-diam mengolahnya, bukankah itu benar-benar hanya mengajarinya cara mengendalikan api? Zhou Baiyuan hanya bisa menggigit peluru dan berkata, tentu saja tidak. Pembudidaya yang tersebar sangat terkenal di sebelahnya juga berbicara, ada spesialisasi dalam industri seni, sangat jarang baginya untuk dapat mempraktikkan teknik pengendalian tembakan hingga ketinggian seperti itu pada usia ini, dan tidak ada yang lemah dalam aspek lain, dan jika Anda menghabiskan waktu di masa depan, Anda masih bisa menjadi alkemis yang benar-benar hebat. Yun Hao tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan semakin banyak ejekan di sekitarnya. Begitu dia muncul di atas panggung, kepala keluarga Zhou secara pribadi mengawalnya, dan kemudian langsung menyalakan lampu dan lilin dan membuat suara yang mengejutkan. Tetapi sekarang dia tampaknya tidak tahu apa-apa tentang Fendan, dan dia langsung berubah dari iblis menjadi. Kesenjangan ini terlalu besar, dan yang terpenting di dunia ini adalah orang-orang yang jatuh ke dalam sumur. Belum lagi, meremehkannya sama saja dengan secara tidak langsung menjilat Istana Kekaisaran. Dibandingkan dengan keluarga Zhou, kebanyakan orang akan memilih Istana Kekaisaran. Setengah jam berlalu, Yun Hao akhirnya pindah. Dia berjalan menuju platform batu di samping, di mana ada pena, tinta, kertas, dan batu tinta. Gerakan. Yun Hao langsung menarik perhatian semua orang. Dia, apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia sudah mengkonfirmasi bahan-bahan ramuan itu? Tidak mungkin. Dia telah berdiri di sana tanpa bergerak sejak dia mendapatkan pil, bagaimana dia bisa melihatnya dengan melihatnya? Ini adalah tes yang sangat ketat,
yang membutuhkan beberapa teknik untuk membelah pil, dan kemudian mengidentifikasi khasiat obat satu persatu dan mengembalikan bahan-bahannya. Mengenai hiruk-pikuk di sekitarnya, Yun Hao tidak memperhatikannya sama sekali. Dia mengambil pena, mencelupkannya ke dalam tinta, dan dengan cepat menulis nama-nama ramuan di kertas putih. Yun Hao menulis dengan cepat, dan seluruh prosesnya lancar, seolah-olah tidak perlu memikirkannya sama sekali. Dalam setengah jam tadi, dia telah sepenuhnya menganalisis ratusan bahan ramuan dalam ramuan itu. Segera, nama-nama semua ramuan yang digunakan untuk memurnikan ramuan ditulis di atas kertas oleh Yun Hao. Dia mengambil kertas itu, menghadap platform tinggi, melengkungkan tangannya ke arah Zhou Beiyuan, dan berkata, "Tuan dan, saya sudah selesai." Zhou Beiyuan membungkuk sedikit. Meskipun penampilan Yun Hao membuatnya merasa sama sekali tidak mungkin. Tapi dia juga pria super besar di dunia cakrawala, dan dia masih memiliki konsentrasi ini, jadi dia tidak akan menunjukkan emosi apapun. Lengan. Zhou Beiyuan melambai sedikit, dan kekuatan lembut langsung mendarat di atas kertas yang penuh dengan nama ramuan di tangan Yun Hao, dan kemudian kertas itu terbang ke tangannya. Ketika tatapan Zhou Beiyuan tertuju pada kertas, saat itu, ekspresinya berubah terlihat dalam sekejap. Bahkan palang pinggang tidak bisa membantu tetapi sedikit meluruskan. Dia melihat akhir dari awal. Saya menontonnya lagi. Saya menontonnya untuk kedua kalinya, dan ada kilatan aneh di mata saya, dan kemudian saya menontonnya untuk ketiga kalinya. Wajah Zhou Beiyuan masih tak tergoyahkan, tetapi pada kenyataannya, dunia batinnya mengeluarkan seruan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya. Semua. Zhou Danxi, bagaimana? Alkemis super kultivasi longgar yang duduk di sebelah Zhou Beiyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhou Beiyuan, Tuan Lin, ramuan yang dilihat anak Yuntian tampaknya telah disempurnakan oleh Anda. Yah, itu memang disempurnakan oleh lelaki tua itu, dan keberuntungan anak ini tidak terlalu baik. Ketika lelaki tua itu sedang memurnikan ramuan itu, dia menggunakan lebih dari 10 jenis ramuan dengan khasiat obat yang sangat mirip, dan jika dia ingin membedakan ramuan itu setidaknya 30% lebih tinggi daripada kesulitan membedakan ramuan lain. Alkemis teratas yang berasal dari Istana Kekaisaran di samping membuka mulutnya dan berkata, "Jika tidak berhasil, itu tidak akan berhasil, jika tidak berhasil, tidak apa-apa." Zhou Beiyuan tidak repot-repot mengurus benda lama ini, tetapi menyerahkan kertas yang ditranskripsikan oleh Yun Hao kepada Dan Master bermarga Lin, dan berkata, "Tuan Lin Dan, maka Anda bisa melihatnya." Lin Danxi mengambil kertas itu. Sekilas, tiba-tiba, tubuhnya tegang, dan ekspresinya menegang. Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Dia memukul semuanya. Saya tidak menulis satu ramuan lebih sedikit, saya tidak menulis satu ramuan lagi, dan saya tidak menulis ramuan yang salah. Lin Danxi berteriak kaget. Zhou Beiyuan sangat bangga. Meskipun saya tidak tahu dari mana anak bernama Yuntian ini berasal, dia sekarang mewakili keluarga Zhou untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia, yang sangat memalukan bagi keluarga Zhou. Tapi, Zhou Beiyuan bersemangat, dan dia masih sangat tenang di permukaan, dan dia melihat ke alkemis teratas Istana Kaisar, dan berkata, "Anak muda, aku masih suka terlalu terkenal." Sudut mulut alkemis atas Istana Kekaisaran bergerak-gerak. Zhou Beiyuan, saya pikir, Wang Danxi juga harus melihatnya. Alkemis teratas bermarga Wang dari Istana Kekaisaran. Tidak perlu. Di sekeliling, kerumunan mendidih. Dia, bagaimana tepatnya dia melakukannya? Apakah tidak apa-apa baginya untuk melihat dan dengan matanya? Luar biasa. Luar biasa. Hanya butuh setengah jam. Anda harus tahu bahwa Li Xian menghabiskan 10 hari dalam mata rantai membedakan dan Zhou yang membutuhkan waktu 12 hari. Ya Tuhan, ini gila. Yuntian ini, di tengah kompetisi, hanya butuh waktu lebih dari setengah jam, dan dia mendapatkan hasil Li Xian dan Zhou yang selama hampir setengah bulan. Betapa kerasnya ejekan sebelumnya. Sekarang kejutannya sangat hebat. Anda harus tahu bahwa apakah itu Li Xian dari Istana Kekaisaran atau Zhou yang dari keluarga Zhou, mereka semua dikenal sebagai iblis alkimia teratas di Zhongzhou. Namun, setelah langit mendung ini lahir, bakat iblis Li Xian dan Zhou yang langsung direduksi menjadi foil. Bakat yang dimiliki oleh Yuntian ini yang diam-diam dibudidayakan oleh keluarga Zhou dapat disebut iblis super di antara iblis.
Pantas saja bahkan kepala keluarga Zhou secara pribadi keluar untuk mengawalnya mengikuti kompetisi alkimia ini. Ternyata ini adalah fitur super pembunuh dari keluarga Zhou. Jika bukan karena Zhou yang jatuh ke dalam kerugian dalam persaingan dengan Li Xian, saya khawatir keluarga Zhou masih akan enggan membiarkan Yun Tian, iblis alkimia super, terungkap di mata dunia. Sekarang, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Yun Tian, yang berpartisipasi dalam kompetisi di tengah jalan, langsung memasuki babak ketiga kompetisi alkimia ini dengan penampilan yang kuat, dan akan memulai alkimia resmi. Di lapangan, Yun Hao datang ke area ketiga di alun-alun. Kedua tungku alkimia sudah didirikan di atas api yang menyala-nyala. Li Xian, yang berasal dari istana kekaisaran, dan Zhou yang dari keluarga Zhou, sudah memulai alkimia. Kemajuan. Li Xian telah mencapai langkah menyempurnakan khasiat obat, dan Zhou yang masih secara bertahap mengekstraksi esensi ramuan. Jelas, Zhou yang cukup jauh di belakang. Meskipun Zhou yang sangat penasaran tentang di mana orang yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi atas nama keluarga Zhou ini keluar, dia tidak akan cukup bodoh untuk mengungkapkan latar belakang keluarga Zhou sendiri. Dia berhenti, mengangguk ke arah Yun Hao, dan berkata sambil tersenyum, "Yun Tian, ayolah, mari kita menangkan kemuliaan untuk keluarga Zhou bersama." Yun Hao mengangguk, "Oke." Li Xian dari istana kekaisaran juga berhenti. Dia menatap Yun Hao, dan sentuhan dingin muncul di wajahnya. "Saya pikir kali ini yang pertama diputuskan. Atas nama Istana Kekaisaran, di bidang alkimia, keluarga Zhou kewalahan. Tapi tiba-tiba langit awan sesat terbunuh." Li Xian merasakan banyak tekanan. Dia mendengus dingin dan berkata, "Dalam 2 level pertama, penampilanmu memang luar biasa. Tetapi dalam alkimia yang sebenarnya, kamu tidak dapat memiliki kecepatan secepat itu. Kamu tidak ingin memenangkanku." Yun Hao bahkan tidak melihat ke arah Li Xian, dan berjalan langsung ke lokasi pengundian. Putaran ketiga alkimia juga acak. Tarik undian, dan pil apapun yang Anda dapatkan, Anda akan menyempurnakan pil apa. Yun Hao mengulurkan tangannya dan meraihnya. Dari kotak, dia mengeluarkan Danfang. Tidak peduli bagaimana Zhou Beiyuan di platform tinggi berpura-pura tenang, dia tidak bisa menahannya saat ini, dan buru-buru bertanya, "Yun Tian, pil jenis apa yang kamu sempurnakan?" Yun Hao, Tuan Hui dan, "Ini yang dan suci." "Apa?" Nada suara. Zhou Beiyuan jelas salah. "Alkemis, bermarga Nasan Siulin. Di babak kedua, Anda menarik ramuan yang disempurnakan oleh lelaki tua itu, yang sudah dianggap nasib buruk, tetapi saya tidak menyangka keberuntungan Anda akan begitu buruk di babak ketiga." Tanpa diduga, dia langsung menggambar pil Sein yang paling sulit untuk disempurnakan. Tidak ada kesulitan di dalamnya, ini aturannya, apa yang kamu gambar adalah apa adanya. Alkemis bermarga Wang dari Istana Kekaisaran mendengus dingin, ekspresinya jelas sangat bahagia. "Tuan Dan, kalau begitu aku akan mulai bersiap." Yun Hao berkata dengan tenang. Zhou Beiyuan mendengus dan berkata, "Lakukan yang terbaik." Bahan yang digunakan untuk membandingkan alkimia semuanya disiapkan di tempat, dan Yun Hao hanya perlu mendapatkannya. Ketika Yun Hao mengambil materi, ada diskusi panas di sekitar. Pil yang suci, ini adalah ramuan yang dapat memungkinkan pembudidaya puncak alam kesengsaraan untuk langsung memasuki alam suci. Meskipun hanya peringkat surgawi kelas menengah, nilainya sebanding dengan banyak pil kelas atas peringkat surga. Saya harus mengatakan, Yun Tian benar-benar bernasib buruk. Tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Li Xian. "Qiang Jianfan, apa katamu? Kamu memanggilku dengan namaku Fan Jianqiang." Kamu baru saja mengatakannya. Jika Yun Tian dapat mengidentifikasi ramuan, tulis namanya terbalik, dan banyak orang yang hadir akan mendengarnya. Wajah Fan Jianqiang sangat jelek, dia mengertakkan gigi, dan berkata, "Yun Tian, jika dia bisa memenangkan Li Xian, aku akan memakan tanah terbalik." Dalam beberapa saat, Yun Hao telah mengumpulkan semua bahan untuk memurnikan pil yang suci. Resmi dibuka, alkimia. Saat Yun Hao secara resmi membuka tungku untuk alkimia, tiba-tiba, semua kebisingan di sekitarnya menghilang. Sepasang mata, menatap setiap gerakan Yun Hao. Tripod alkimianya, ini sangat rendah, tetapi hampir tidak mencapai tingkat peringkat surgawi yang lebih rendah. Nyala apinya adalah api Fight Roh biru di api langit dan bumi. Itu bagus. Tapi itu sampah untuk bakat iblisnya.
Dia ingin menggunakan tungku alkimia kelas bawah dan sampah Blue Spirit Void Fire untuk menyempurnakan pil yang suci. Hehe, peluangnya untuk sukses tipis. Tungku, alkimia, serta nyala api, sangat penting bagi alkemis untuk menyempurnakan ramuan. Yun Hao benar-benar tidak memiliki tungku alkimia yang sangat bagus. Lagi pula, saya belum memurnikan pil itu sendiri untuk sementara waktu, jadi saya hanya bisa mengeluarkan tungku alkimia terbaik di cincin penyimpanan dan menggunakannya. Adapun api hati api matahari, api sejati Phoenix, api sejati Tiang Xuan, dan Heian semuanya sangat mengingatkan pada identitas aslinya. Hanya api Void Roh biru, bahkan jika itu ada di sana di hutan belantara timur, banyak orang tidak tahu bahwa dia memiliki api langit dan bumi ini. Api kosong roh biru, ini benar-benar tidak mencolok. Oleh karena itu, Yun Hao memilih untuk menggunakan Blue Spirit Void Fire untuk menghadapi kompetisi alkimia ini. Zhou Beiyuan di platform tinggi juga sedikit mengernyit. Tidak mudah menggunakan tungku alkimia dan nyala api kelas ini untuk menyempurnakan pil yang suci. Raja Istana Kekaisaran bermarga alkemis, dia tersenyum. Cara keluarga Zhou mengolah iblis super benar-benar tidak biasa, jenius iblis seperti itu. Tetapi dia bahkan tidak mau memberikan tungku alkimia dan api langit dan bumi yang lebih baik. Rubah tua, ini jelas merasakan sesuatu. Dia sengaja menggoda. Dia merasa bahwa Yuntian yang tiba-tiba muncul entah dari mana ini mungkin bukan seorang alkemis dari keluarga Zhou. Zhou Beiyuan, yang perlu dipoles oleh anak muda adalah fondasi, tungku alkimia dan nyala api. Keluarga Zhou dapat memberikannya kapan saja, tetapi masih terlalu dini. Itu mungkin bukan hal yang baik. Bidang. Tungku alkimia dan api Yun Hao sudah siap, dan selanjutnya, satu persatu, ramuan dimasukkan ke dalam tungku alkimia olehnya untuk mengekstrak khasiat obat. Apa yang dia lakukan? Dia melemparkan 10 ramuan sekaligus. Ini gila, itu hanya omong kosong. Tindakan. Yun Hao sekali lagi menyebabkan semburan seruan dari kerumunan. Mengekstraksi khasiat obat dari ramuan adalah langkah yang sangat penting, dan jika ada sedikit perbedaan, itu akan menyebabkan kegagalan alkimia. Meskipun, mengekstraksi beberapa strain ramuan sekaligus dapat dilakukan oleh banyak alkemis. Tapi yang sedang disempurnakan Yun Hao sekarang adalah pil yang suci. Tingkat ramuan untuk memurnikan pil yang suci bukanlah hal yang menganggur, dan kesulitan mengekstraknya secara alami lebih besar. Selain itu, tungku alkimia dan api yang digunakan oleh Yun Hao semuanya sangat biasa-biasa saja. Dia ingin mengekstrak 10 ramuan sekaligus. Pendekatan ini mengejutkan, dan banyak orang bahkan berpikir bahwa dia datang omong kosong. Alasan utama mengapa Yun Hao begitu terkenal adalah waktu. Dia tidak ingin membuang waktu. Bahkan jika dia datang selangkah demi selangkah, dia akan dapat memastikan bahwa pemurnian pil akan selesai di depan Li Xian. Tetapi itu akan lebih cepat dan lebih baik. Blue Spirit Void Fire dan tingkat tungku alkimia menyebabkan efisiensi rendah dalam mengekstraksi esensi ramuan, jadi langsung ekstrak sedikit lebih banyak ramuan sekaligus. Segera, beberapa suara skeptis di sekitarnya menghilang. Karena, Yun Hao membuktikannya kepada semua orang dengan fakta, bahkan jika dia menggunakan tungku alkimia dan api yang buruk, dia dapat dengan sempurna mengekstrak esensi dari 10 ramuan sekaligus. Mata penonton terfokus pada Yun Hao, Li Xian dari Istana Kekaisaran, serta Zhou yang dari keluarga Zhou, tidak lagi khawatir. Semua orang menyaksikan proses alkimia Yun Hao dengan mata terbelalak, menyaksikan kelahiran keajaiban. Li Xian meraung, aku tidak akan membiarmu memenangkanku. Dia merasakan banyak tekanan. Tempat pertama dalam kompetisi alkimia ini akan bisa mendapatkan gumpalan Dao Fire Key, dan hal-hal yang berhubungan dengan Dao Fire adalah harta karun tertinggi bagi setiap alkemis. Awalnya, dia bertekad untuk menjadi yang pertama. Tapi sekarang, melihat bebek yang dimasak akan terbang ketika mencapai mulutnya, bagaimana dia bisa bersedia? Namun, bahkan jika Li Xian meraung dengan marah, hanya sedikit orang yang masih memperhatikannya lagi, dan mereka semua masih menatap setiap gerakan Yun Hao. Sedikit demi sedikit, waktu berlalu. Sebelum Anda menyadarinya, itu 3 hari kemudian. 3 hari yang lalu, saya tinggal di sini untuk menyaksikan kegembiraan. Tetapi sekarang tidak ada dari mereka yang pergi. Selain itu, semakin banyak orang bergegas. Ini semua tentang menonton alkimia Yun Hao. Bagi semua orang, menonton alkimia Yun Hao selama ini seperti mimpi.
Hanya butuh 1 hari untuk mengekstrak semua ramuan yang memurnikan pil yang suci. Kemudian, hanya butuh 1 hari untuk berhasil memadukan semua esensi obat yang diekstraksi. Pada hari ketiga, dia langsung memulai langkah-langkah menghangatkan ramuan. 3 hari, dengan tungku alkimia yang hampir tidak mencapai tingkat yang lebih rendah dari peringkat surgawi, dan api langit dan bumi yang diberi peringkat setelah 100, pil yang suci, yang sangat sulit untuk disempurnakan, akan disempurnakan. Luar biasa, tidak ada yang akan mempercayainya kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika saya harus menggambarkannya dalam 2 kata, itu akan menjadi keajaiban. Sekarang, tangan Yun Hao disegel, dan api kosong roh biru yang mengalir di sekitar tungku alkimia tiba-tiba menyebar. Mata semua orang tertuju. Ini untuk saatnya membuka tungku dan membawa dan. Apakah itu berhasil? Semua orang akan mengawasi secara maksimal, karena takut kehilangan detail tungku yang akan dibuka. Bahkan 3 alkemis super di platform tinggi yang memiliki ketenaran besar di Zhongzhou semuanya tampak gugup. Tentu saja, Zhou Beiyuan berharap untuk berhasil. Alkemis bermarga Raja Istana Kekaisaran berharap tungku alkimia adalah pil limbah. Dan alkemis bermarga San Xiulin, dari perspektif apresiasi murni, juga berharap Yun Hao bisa berhasil. Di bawah tatapan semua mata, tangan Yun Hao disegel. Tungku alkimia bergetar dan mengeluarkan suara bersenandung, dan segera setelah itu, tutup tungku alkimia terlempar ke udara. Wah! Sepil pil naik dari tungku alkimia. Sebanyak 10 pil. Setiap pil bulat dan penuh, memancarkan aroma yang kaya dan cahaya yang pekat. Selesai. Di lapangan, ada keheningan yang mematikan pada awalnya. Ini diikuti oleh lautan sorak-sorai. Itu benar-benar berhasil. Setan alkimia Yuntian yang didorong oleh keluarga Zhou berpartisipasi dalam kompetisi di tengah jalan, menyelesaikan 3 putaran tes, dan berhasil memenangkan tempat pertama dalam kompetisi alkimia ini. Dan pada saat yang sama sorak-sorai terdengar. Ledakan, terjadi ledakan, dan meledak dengan keras. Tidak jauh dari Yun Hao, Li Xian, seorang jenius alkimia dari Istana Kekaisaran. Frier, tungku, alkimianya telah jatuh ke tanah. Dan tutupnya terbuka, dan kepulan asap hitam berbau busuk datang dari dalam tubuh. Li Xian dilahap oleh api dan terbakar parah. Berguling-guling dan melolong di tanah. Orang-orang Istana Kekaisaran segera melangkah maju dan membawa Li Xian pergi untuk perawatan. Di platform tinggi, Zhou Beiyuan memandang alkemis bermarga Wang di Istana Kekaisaran dan berkata, "Wang Dansi, ini adalah pentingnya memoles fondasi. Istana Kekaisaran Anda terlalu bersemangat untuk sukses cepat. Li Xian sangat bagus, tetapi fondasinya tidak kokoh. Anda tahu, sudah menjadi seperti ini." Alkemis bermarga Wang dari Istana Kekaisaran memiliki wajah biru, dan mendengus dingin. "Zhou Beiyuan, kamu telah melangkah terlalu jauh." Zhou Beiyuan tersenyum tipis, berdiri, mengangkat tangannya dan meraih 10 pil sein yang disempurnakan oleh Yun Hao di tangannya, dan berkata, "Tuan Wang Dan, apakah Anda ingin memeriksanya?" Hidung alkemis bermarga Wang bengkok. Zhou Beiyuan menyerahkan pil itu kepada Lin yang bermarga Sun Cultivation dan Master di sebelahnya, dan berkata, "Lin dan Master, silakan lihat." Dansi bermarga. Lin meminum pil dan memeriksanya, ekspresi terkejut di wajahnya bahkan lebih kuat, dan dia menghela nafas, tanpa cacat, sempurna. Zhou Beiyuan tidak menyembunyikan kegembiraan dan kebahagiaannya lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Yuntian, dalam kompetisi alkimia ini, kamu memenangkan tempat pertama, yang memang pantas. Tetapi aku juga berharap kamu akan waspada terhadap kesombongan dan gegabah, dan terus membumi di masa depan, untuk mencapai puncak bidang alkimia." Yun Hao, ajaran uskup dan Yuntian mengingatnya di dalam hati saya punya pertanyaan di hati saya, dan saya ingin meminta nasihat Tuan Dan sendirian. Menurut aturan kompetisi, 3 orang teratas memang bisa mendapatkan bimbingan Zhou Beiyuan. Zhou Beiyuan mengangguk, "Ya, kamu bisa ikut denganku." Zhou Beiyuan memimpin Yun Hao dan untuk sementara meninggalkan tempat kompetisi dan datang ke ruang rahasia. "Yuntian seharusnya bukan nama aslimu, dan kamu bukan seorang alkemis yang diam-diam dibudidayakan oleh keluarga Zhou kami. Kamu sedang terburu-buru untuk bertemu denganku karena alasan lain, kan?" Zhou Beiyuan menebak ini, dan Yun Hao tidak terkejut sama sekali. Kamuflase kemanusiaan di tubuhnya menghilang, dan dia kembali ke bentuk aslinya. Zhou Beiyuan menatapnya,
matanya berkedip, hutan belantara timur. Yun Hao. Meskipun ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu, Zhou Beiyuan mengenalinya secara langsung. Jelas, Zhou Beiyuan lebih memperhatikan Yun Hao daripada yang lain di Zhongzhou dan telah melihat potretnya. Yun Hao, tepat. Zhou Beiyuan, jika kamu tidak datang, aku juga berencana untuk pergi ke hutan belantara timur untuk menemukanmu secara langsung baru-baru ini. Yun Hao menatapnya dan tidak bertanya mengapa. Zhou Beiyuan, Istana Kaisar yang Tianhua menurunkan daftar emas berburu kepada Anda beberapa waktu lalu, saya belum tahu apa yang terjadi, saya baru mengetahui kebenaran baru-baru ini. Yun Hao, katakan dengan jujur, apakah Anda keturunan Kaisar Pedang yang berjuang untuk umat manusia? Tampaknya karena alasan inilah dia ingin pergi ke hutan belantara timur untuk menemukan Yun Hao secara langsung. Yun Hao, jadi apa? Bukan. Zhou Beiyuan, Kaisar Pedang yang berjuang untuk umat manusia pada awalnya baik kepada keluarga Zhou. Jika Anda adalah ahli warisnya, keluarga Zhou dapat maju untuk Anda dan bertarung melawan istana kekaisaran. Yun Hao, bagaimana jika tidak? Zhou Beiyuan, bahkan jika itu tidak, Anda juga pahlawan umat manusia. Keluarga Zhou tidak akan mempermalukan Anda, dan dalam banyak hal, Anda bersedia membantu, bagaimanapun juga. Anda adalah salah satu Tianjiao terbaik dari umat manusia selama bertahun-tahun. Yun Hao tidak mengakuinya. Dia juga tidak menyangkalnya. Sikap Zhou Beiyuan membuatnya sangat lega, dan dia berkata, saya mencari Tuan dan karena saya ingin bertanya kepada Tuan dan beberapa patah kata. Katamu, Yun Hao, apa pendapat Tuan dan tentang istana surgawi? Ekspresi Zhou Beiyuan langsung menjadi sangat serius. Dia terdiam untuk waktu yang lama, dan berkata, sumber bencana surga. Yun Hao, bisakah keluarga Zhou berani bertarung dengannya? Zhou Beiyuan terdiam lagi. Jika ada pertempuran harapan, keluarga Zhou akan bertarung. Yun Hao, setelah beberapa waktu, Raja Iblis dari klan Iblis akan muncul di istana kekaisaran. Saya berharap Raja Iblis dapat pergi bersama dan menjadi saksi. Ngomong-ngomong, hancurkan Raja Iblis dan menggulingkan istana kekaisaran. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Zhou Beiyuan sekali lagi mengungkapkan keterkejutan yang mendalam. Yun Hao, dari mana kamu mendapatkan beritanya? Yun Hao, beritanya benar, tidak ada kebohongan, sedangkan sisanya, Tuan dan tidak perlu bertanya lebih banyak. Zhou Beiyuan tiba-tiba mengubah kata-katanya dan berkata, jika tebakanku benar, beberapa waktu lalu, Luo Qingtian dan pembangkit tenaga listrik Kaisar Agung yang misterius sekali lagi memblokir jalan istana surgawi, yang juga terkait denganmu. Ketika saatnya tiba, Raja Pembunuh Iblis akan menggulingkan istana kekaisaran, dan mereka juga akan berpartisipasi. Yun Hao, mereka akan datang. Sentuhan kegembiraan muncul di wajah Zhou Beiyuan. Oke, Zhou Jiding akan habis-habisan. Yun Hao tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik dan berencana untuk pergi. Tiba-tiba, Zhou Beiyuan menghadap punggung Yun Hao dan membungkuk. Langkah kaki, Yun Hao berhenti. Zhou Beiyuan, Kaisar Pedang, leluhur tidak bertarung denganmu di istana surgawi, ini adalah penyesalan seumur hidup, dan leluhur juga meninggal dalam depresi karena kejadian ini. Dia mengkonfirmasi identitas Yun Hao, karena dia tahu siapa kaisar misterius yang menembak dengan Luo Qingtian beberapa hari yang lalu. Itu Chang Yao. Dia adalah murid Kaisar Pedang yang paling dicintai pada awalnya. Dia juga melihat jejak yang akrab dari tulisan tangan Yun Hao pada analisis pil. Plakat yang tergantung di gerbang rumah Zhou cocok dengan tulisan tangan. Selain itu, dia tahu bahwa alasan sebenarnya mengapa yang Tianhua menurunkan daftar emas berburu sebelumnya adalah karena Istana Surgawi curiga bahwa Yun Hao adalah keturunan Kaisar Pedang asli. Dikombinasikan dengan petunjuk ini, Zhou Beiyuan secara langsung menentukan bahwa Yun Hao di depannya adalah Kaisar Pedang yang tak tertandingi yang berjuang untuk umat manusia. Yun Hao menghela nafas dan berkata, pada awalnya, saya memintanya untuk tidak terlibat. Petik 2. Tidak butuh waktu lama. Yun Hao berubah kembali ke penampilannya yang menyamar dan kembali ke tempat kompetisi bersama Zhou Beiyuan. Zhou Beiyuan kembali ke platform tinggi, memandang alkemis bermarga Lin, dan berkata, Tuan Lin, Yun Tian tidak suka hidup, karena dia memenangkan tempat pertama, beri dia hadiah dulu, biarkan dia kembali. Iya, alkemis bermarga Lin langsung setuju. Saat ini, menjual bantuan pribadi benar-benar lapisan gula pada kue.
Adapun alkemis bermarga Wang di Istana Kekaisaran, tidak ada gunanya menentangnya, 2 lawan 1, dan oposisinya tidak valid, jadi dia tetap tegak dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Zhou Beiyuan mengangkat tangannya dan melambai, dan gumpalan napas panas muncul. Dalam sekejap, suhu di seluruh dunia kecil Tiandan meroket. Hampir semua orang yang hadir adalah alkemis. Setelah aura terik ini muncul, tidak peduli berapa tingkat api yang dimiliki alkemis itu, api di tubuhnya tampak bergetar. Ini adalah nafas api Dao. Segumpal api langit dan bumi, yang menempati urutan pertama, sudah menakutkan. Bahkan segel api Taiyan di tubuh Yun Hao memiliki fluktuasi yang kuat saat ini. Yun Tian, ini adalah hadiah yang pantas kamu dapatkan, menyempurnakan dengan baik setelah kamu kembali dapat memungkinkanmu untuk lebih mencapai puncak alkimia. Zhou Beiyuan berkata, dan kemudian, ki terik yang tak terlihat muncul di depan Yun Hao dalam sekejap. Mata iri yang tak terhitung jumlahnya menatap Yun Hao. Banyak orang sesak napas dan mata mereka merah karena iri. Nafas api. Ini adalah sesuatu yang diimpikan setiap alkemis. Segumpal ki api dapat meningkatkan kendali alkemis atas api ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, integrasi Dao Fire Ki ke dalam api juga memiliki manfaat besar untuk alkimia biasa, dan manfaat ini selalu ada. Begitu sidik jari Yun Hao meraihnya, dia membawa Dao Fire Ki yang tak terlihat ke dalam tubuhnya. Tuan Dan, kalau begitu aku akan kembali dulu. Yun Hao melengkungkan tangannya, lalu berjalan ke sisi hari jadi. Nian memandang Yun Hao dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. 3 hari yang lalu, Yun Hao mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi dalam kompetisi ini, yang telah berlangsung selama setengah bulan, dan dia tidak berpikir bahwa Yun Hao bisa mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi ini. Alhasil, Yun Hao langsung memenangkan juara pertama. Melihat kembali adegan yang saya lihat dalam 3 hari terakhir, ulang tahun masih memiliki perasaan bermimpi sampai sekarang, yang terlalu tidak nyata. Sesaat kemudian, ulang tahun membawa Yun Hao dan meninggalkan dunia kecil Tiandan dan kembali ke rumah Zhou. Dia tidak bertanya kepada Yun Hao ada apa dengan dan master dari keluarga Zhou mereka, tetapi berkata, Yun Gongxi baru saja memperoleh Dao Fire Ki, jadi lebih baik tinggal di keluarga Zhou kita dulu dan menyempurnakan Dao Fire Ki terlebih dahulu. Yun Hao hendak berbicara. Tiba-tiba, alisnya berkerut. Di dahinya, cahaya perak menjulang. Segel klan perak. Qiu Yin ditekan oleh kekuatan Yun Hao, tetapi sekarang meledak. Jelas, pria kuat dari klan perak yang telah bergerak. Dengan cara ini, klan perak akan segera dapat menemukan sisi keluarga Zhou. Meskipun keluarga Zhou kuat dan kuat, Yun Hao tidak ingin menarik keluarga Zhou ke dalam air untuk saat ini, dan kekuatan keluarga Zhou harus dibiarkan sampai pertempuran untuk menggulingkan istana kekaisaran dan kemudian mengeksposnya. Tuan Zhou, saya masih punya beberapa barang, jadi saya akan pergi dulu. Yun Hao buru-buru menjelaskan, lalu pergi dengan tegas. Sebelum dia bisa meninggalkan kota Kaisar Surgawi, cahaya perak di tengah alisnya benar-benar meledak, seperti matahari perak. Cahaya perak yang mekar di tubuh Yun Hao terlalu menyilaukan. Semua pejalan kaki di jalan-jalan sekitarnya menatapnya. Kebencian terhadap India. Orang berdosa yang membunuh para dewa. Dia adalah orang jahat besar yang telah membunuh keturunan para dewa. Teriakan, panik mengikuti. Orang-orang di beberapa jalan terdekat melarikan diri dengan panik. Ini adalah orang berdosa yang membunuh dewa. Kekuatan para dewa akan segera datang untuk menghakiminya, dan tinggal di sekitar sini sama saja dengan mencari kematian. Ketika para dewa marah, mereka tidak akan terlalu peduli sama sekali. Mereka hanya akan melakukan pembunuhan. Rasakan mentalitas orang-orang di sekitar Anda. Hati Yun Hao bergetar. Istana Surgawi, ras alien, mereka adalah kejahatan terbesar di alam cakrawala. Tapi sekarang, mereka yang membunuh keturunan para dewa telah menjadi berdosa. Semua orang menghindarinya. Ini sangat ironis. Inilah keadaan dunia saat ini. Orang-orang takut dengan kekuatan istana surgawi, tidak hanya mereka takut, tetapi mereka tidak dapat melihat wajah sebenarnya dari ras alien istana surgawi sama sekali. Kemanusiaan. Untuk pertama kalinya, Yun Hao merasa bahwa dua kata ini sangat berat. Hanya dengan membangkitkan hati umat manusia dan membiarkan mereka melihat kebenaran dengan jelas, mereka dapat lebih menyatukan mereka dan mengumpulkan keberanian untuk menyatakan perang terhadap istana surgawi. Sebaliknya, umat manusia akan selalu hidup dalam belenggu, tidak dapat melihat esensinya dengan jelas,
dan terus dibutakan oleh kekuatan dan kebohongan istana surgawi, dan menjadi budak dewa alien istana surgawi tanpa menyadarinya. Yun Hao tidak melangkah lebih jauh, dan dia berhenti di tempatnya. Karena orang takut pada istana surgawi, maka dia akan berada di sini hari ini, bertarung melawan kekuatan istana surgawi. Jarak. Sebuah pedang perlahan terhunus. Di Fei memegang pedang kaisar bela diri sejati di tangannya, dan matanya dingin. Dia telah mengikuti lingkungan Yun Hao sepanjang waktu. Selama ada krisis yang sulit dihadapi Yun Hao, dia tidak akan ragu untuk menggunakan jalur pedang tak bernyawa untuk membunuh dunia. Sesaat kemudian, wah, satu demi satu, terbang, mengepung Yun Hao. Di antara mereka, ada dua remaja berambut perak, seperti gadis berambut perak yang dibunuh oleh Yun Hao kemarin. Mereka berdua adalah keturunan berdarah campuran dari klan perak. Sisanya, semuanya teran. Barang-barang yang merupakan anjing untuk ras alien istana surgawi semuanya berasal dari istana kekaisaran, dan pakaian di tubuh mereka memiliki logo istana kekaisaran. Ini kamu, Yun Hao. Seseorang mengenali Yun Hao. Dia tidak memiliki penyamaran, dan tidak mengherankan jika orang-orang di istana kekaisaran dapat mengenalinya. Alasan mengapa Yun Hao tidak menyamarkannya sangat sederhana, dia tahu bahwa akan ada pertempuran, dan begitu dia bergerak, gaya bertarungnya akan mudah dilihat. Jadi, tidak ada gunanya kamuflase. Kamu benar-benar menyelinap dari Donghuang ke Zhongzhou, kamu benar-benar cukup berani. Kehidupan kecilmu tidak hilang di hutan belantara timur, itu adalah keberuntunganmu. Tetapi jika kamu datang ke Zhongzhou, kamu tidak bisa beruntung lagi. Kekuatan Zhongzhou jauh dari sebanding dengan hutan belantara timurmu. Kamu hanyalah semut di Zhongzhou. Orang-orang di istana kekaisaran minum dengan keras. Pada saat ini, salah satu dari dua remaja berambut perak mendengus dingin dan berkata, adikku meninggal, dan balas dendam terpatri padamu. Sepertinya kamu juga hadir dalam pertempuran di lembah Wanhua kemarin, dan kamu juga membunuh adikku. Yun Hao memandang pemuda berambut perak itu, meskipun dia dikelilingi oleh begitu banyak orang, tidak ada kepanikan sedikit pun di wajahnya. Aku baru saja membunuh sampah berdarah campuran kemarin, dan kupikir aku bisa membunuh yang berdarah murni hari ini. Tapi aku tidak menyangka itu masih kacukan. Yun Hao minum dengan dingin, kata-katanya begitu saja. Tubuh pemuda berambut perak, itu tiba-tiba meletus dengan aura yang menakutkan dan membunuh, dan matanya langsung berubah menjadi perak. Jelas, dibandingkan dengan gadis berambut perak kemarin, darah anak laki-laki berambut perak ini lebih murni. Kamu mencari kematian. Setelah mata pemuda berambut perak itu berubah menjadi perak, dia meraung dengan marah, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi pita perak, yang langsung mengenai wajah Yun Hao. Sebuah pukulan, ledakan, kekuatan teror tiba-tiba meletus. Langit dan bumi meledak, menggulung gelombang dahsyat. Wajah bocah berambut perak, itu berubah drastis. Pukulannya tidak mengenai Yun Hao, tetapi menghantam udara. Hati-hati! Teriakan gugup terdengar. Anak laki-laki berambut perak, itu tiba-tiba merasakan bahwa krisis akan datang. Dan meskipun dia menggunakan kekuatan para dewa, cahaya perak menutupi seluruh tubuhnya. Namun, pertahanannya, Yun Hao, yang muncul di belakangnya, menusuk dengan pedang, dan bilahnya menembus lapisan pita perak ini. Sebuah pedang menembus hati. Ujung tajam, itu langsung meledak di tubuh bocah berambut perak itu, mengamuk dengan ganas. Bunuh aku, hal macam apa kamu? Yun Hao minum dengan dingin, dan dengan jentikan lengan yang memegang pedang, tubuh bocah berambut perak itu jatuh langsung ke tanah. Ada ledakan lagi, dan sebuah lubang besar dihancurkan ke tanah. Sosok Yun Hao menukik ke bawah dan menginjak kepala anak laki-laki berambut perak itu. Tangan dan kaki pemuda berambut perak, itu menendang dengan liar, tetapi tidak berhasil. Kepalanya terus-menerus diinjak-injak oleh telapak kaki Yun Hao, dan dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Orang-orang di sekitarnya semua memiliki pupil yang menyempit. Ini adalah keturunan para dewa. Bahkan jika dia bukan keturunan dewa berdarah murni, statusnya sangat mulia. Bisa. Yun Hao sekarang menginjak-injak keturunan dewa di bawah kakinya dan mempermalukan dan menyiksanya. Yun Hao, biarkan dia pergi, kalau tidak, kamu akan mati jelek. Di tengah ruangan, remaja berambut perak lainnya berteriak dengan marah. Dahi, leher, dan punggung tangannya semuanya menonjol. Seorang teman dari garis keturunan yang sama dengannya ditekan dan dipermalukan oleh Yun Hao, yang merupakan provokasi bagi keturunan dewa seperti mereka.
Orang-orang istana kekaisaran juga berbicara. Yun Hao, kamu hanya ingin mengendalikannya. Biarkan kami membiarkanmu hidup. Selama kamu membiarkannya pergi, kami bisa membiarkanmu meninggalkan kota kaisar surgawi hari ini. Kamu sudah membunuh keturunan para dewa. Jika kamu membunuh yang lain, pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Ketika saatnya tiba, tidak hanya kamu akan mati, tetapi murka istana surgawi bahkan akan membakar semua temanmu di hutan belantara timur menjadi abu. Orang-orang di istana kekaisaran ini sangat ketakutan. Mereka tidak takut pada Yun Hao, tetapi mereka takut Yun Hao akan membunuh keturunan dewa di depan mereka. Maka mereka tidak akan memiliki buah yang enak untuk dimakan. Bagaimanapun, merekalah yang tidak terlindungi dengan baik. Tatapan Yun Hao menyapu sekelompok orang di sekitarnya dari istana kekaisaran, dan seringai penghinaan dan penghinaan muncul di wajahnya. Apakah menurutmu aku tidak membunuhnya? Tetapi aku ingin menggunakan hidupnya untuk memerasmu agar membiarkanku keluar? Suaranya dingin. Dengan rasa sarkasme yang kental, kata-kata itu jatuh, telapak kakinya mengerahkan kekuatan, dan dengan keras, kepala bocah berambut perak itu diinjak-injak olehnya. Begitu tangan kiri Yun Hao meraihnya, jiwa pemuda berambut perak itu jatuh ke tangannya. Kamu, berhenti, bunuh dia, dan kamu tidak akan ingin meninggalkan kota kaisar surgawi hidup-hidup. Teriakan marah terdengar. Mereka tidak menyangka bahwa Yun Hao akan berani begitu tegas. Aku datang ke kota kaisar surgawi, kamu tidak bisa menghentikannya. Aku ingin meninggalkan kota kaisar surgawi, kamu juga tidak bisa menghentikannya. Jika aku berani datang, aku bisa membunuhnya. Yun Hao mendengus pelan, dan dengan mengepalkan telapak tangannya, jiwa pemuda berambut perak itu benar-benar musnah. Tanpa memberi orang-orang ini waktu untuk bereaksi sama sekali, Yun Hao melangkah keluar dan berteleportasi ke anak laki-laki berambut perak lainnya yang tersisa, dan bilahnya menebas. Hah! Tebas dengan pedang. Keturunan berdarah campuran dari dua dewa alien istana surgawi dibantai olehnya di depan banyak orang di kota kaisar surgawi. Orang-orang di istana kekaisaran, ini semua menjadi pucat. Ups! Dua keturunan para dewa terbunuh tepat di bawah hidung mereka. Jika mereka ingin hidup, satu-satunya kesempatan adalah menekan Yun Hao dan menyerahkan Yun Hao kepada orang-orang kuat di istana surgawi. Lakukan. Tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Naik. Tiba-tiba, sekelompok biksu dari istana kekaisaran menerkam Yun Hao seperti anjing gila. Yun Hao membunuh dua kacukan berdarah campuran dari klan perak di sini. Sama seperti leluhur yang membunuh sekelompok orang ini di istana kekaisaran, mereka membantai dengan panik. Dan mantra yang kuat itu berat dan berat, mekar dengan cahaya cemerlang. Yun Hao mendengus dingin, dan kekuatan agung ki dan darah meledak, dan cahaya tak berujung memantulkan langit dan bumi. Di matanya, cahaya dingin berkedip, dan kehendak spiritualnya berubah menjadi niat pertempuran tanpa batas yang naik ke langit. Wah! Wah! Dalam sekejap, pedang terbang di langit. Barisan pedang menari dengan liar, memicu semburan siulan dan menggulung cahaya pedang yang tak terbatas. Serangan dari sekelompok biksu di istana kekaisaran dihancurkan oleh susunan pedang Yun Hao. Tiba-tiba, raungan naga mengguncang langit dan bumi. Yun Hao menjelma menjadi naga surgawi bercakar 5. Sisik naga emas, bersinar dengan cahaya aneh, dan kekuatan naga yang tak tertandingi mengejutkan. Naga langit bercakar 5 yang agung menjentikkan ekornya dengan keras, dan itu mengubah biksu istana kekaisaran menjadi kabut darah yang melayang. Begitu cakar naga dicakar, beberapa biksu istana kekaisaran dicubit dan meledak. Naga ilahi bernapas, dan nafas naga itu berubah menjadi pedang dan melesat keluar, merobek lubang besar di pengepungan yang dibentuk oleh biksu istana kekaisaran terhadapnya. Saat berikutnya, tubuh naga bubar, Yun Hao kembali ke bentuk manusianya, dia melangkah ke udara, bergegas keluar dari pengepungan, dan menebas dengan pedangnya, bila pedang itu seperti sabit yang memanen master rumput. Satu demi satu, para biksu istana kekaisaran terbelah dua oleh pedang Yun Hao dan dipotong menjadi dua. Banyak orang yang menyaksikan pertempuran ini dari kejauhan memicu badai di hati mereka, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Dong Huang Yun Hao, ini menakutkan. Dia dengan mudah membunuh keturunan berdarah campuran dari dua dewa alien. Dia sendirian, menghadapi pengepungan sekelompok biksu yang kuat di istana kekaisaran. Tidak hanya dia tidak jatuh ke dalam kerugian, tetapi dia membunuh pihak lain satu persatu. Untuk waktu yang lama, di sisi Zhongzhu, saya hanya tahu bahwa bakat Yun Hao sangat bagus.
Tetapi tidak ada pemahaman khusus tentang kekuatan tempur Yun Hao. Lagi pula, dalam hal berburu jinbang, alasan mengapa Yun Hao bisa bertahan hidup adalah karena semua orang merasa bahwa itu bukan kekuatan Yun Hao sendiri, tetapi dia menggunakan kebangkitan Kaisar Huang Quan untuk membunuh semua orang yang memburunya. Adapun kontribusi besar Yun Hao untuk menenangkan klan iblis di hutan belantara timur, itu lebih tercermin dalam fakta bahwa dia menemukan retakan jurang dan menggunakan rencana untuk menunda waktu retakan jurang untuk stabil dan terbentuk. Hari ini, orang-orang Zhongzhou akhirnya melihat Yun Hao bergerak. Itu terlalu kuat. Para biksu yang baru saja memasuki alam kaisar sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Terlalu mudah baginya untuk membantai orang kuat setingkat ini. Kekuatan tempur ini, bahkan Yang Ming, yang merupakan yang pertama dalam daftar iblis di Zhongzhou, tidak bisa membandingkan. Tentu saja, Yang Ming meninggal. Kemarin, Yang Ming dan gadis yang merupakan keturunan dewa berdarah campuran klan perak meninggal bersama di lembah 10.000 bunga. Setelah kematian gadis yang merupakan keturunan dewa darah campuran klan perak, segel balas dendam jatuh di tubuh Yun Hao, yang hampir berarti bahwa Yang Ming juga dibantai oleh Yun Hao. Di lapangan, Yun Hao mengayunkan pedangnya dan menebas musuh. Hujan darah, semangat, juangnya semakin tinggi. Sekelompok orang di istana kekaisaran ketakutan dibunuh olehnya. Saat itulah itu terjadi. Rasa krisis tiba-tiba muncul di hati Yun Hao. Reaksi Yun Hao sangat cepat, dan dalam sekejap, dia menggunakan kekuatan sihir teleportasinya dan menghilang dari tempat. Saat berikutnya, sebuah belati muncul dari udara tipis di tempat dia baru saja berada. Kemudian, seorang pria yang seluruh tubuhnya tampak diselimuti bayang-bayang muncul di bidang penglihatan semua orang. Reaksinya cepat, tetapi bahkan jika teleportasimu dapat digunakan berkali-kali, bagaimanapun juga ada batasnya, aku tidak percaya kamu bisa berteleportasi selamanya. Pria yang diselimuti bayang-bayang itu berbicara, suaranya halus, dan bentuknya menghilang lagi. Klan bayangan. Di antara 3 ras alien di Istana Surgawi, mereka adalah yang terbaik dalam keberadaan tersembunyi. Ini adalah pembunuh terlahir, seorang pembunuh. Tentu saja, ini masih kacukan. Jika itu adalah klan bayangan berdarah murni, tidak ada daging dan darah sama sekali, itu benar-benar bayangan murni, yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Setelah kacukan Shadow Clan melarikan diri ke dalam bayang-bayang. Wah! Cahaya putih cemerlang meraung, dan kecepatannya luar biasa cepat. Yun Hao melihat cahaya putih ini, dan ketika cahaya putih ini mengalir di depannya, dia bahkan tidak punya waktu untuk mendesak kekuatan supernatural teleportasi. Pada saat kritis, dengan rasa pertempuran naluriahnya, sisi tubuh Yun Hao, kekuatan dingin hampir menyerempet dadanya. Yun Hao menyapu dengan pedang. Cahaya putih yang mengalir di depannya langsung mundur, dengan tenang menghindari pedangnya. Cepat, hampir, kamu istimewa. Suara sedingin es terdengar. Itu adalah seorang pria dengan bulu putih di sekujang tubuhnya. Klan Bulu. Dari segi kecepatan, klan Bulu memiliki keunggulan yang unik. Segera setelah itu, sosok lain turun. Rambut, perak, mata perak. Keturunan klan perak memiliki satu lagi. Aku membunuh satu kemarin, dan aku membunuh 2 hari ini. Yun Hao, kamu membuat klan perak kita sangat tidak berwajah, jadi kamu harus mati hari ini. Jika tidak, bukankah seluruh Changji akan menertawakan klan perak kita? 3 kacukan. Yun Hao mencibir, sampai sekarang, belum ada darah murni, biarkan kalian mati, kamu memohon kematian, aku akan membunuh. Pemuda dari klan perak mendengus dingin dan berkata, kamu terlalu sombong, membunuhmu, itu lebih dari cukup untuk kita bertiga. Begitu kata-kata itu jatuh, pemuda dari klan perak bergegas maju, pecah dengan kuat, dan menghancurkan dengan tinju yang keras, dan pukulan itu keras dan mendominasi. Yun Hao menebas dengan pedang. Bilah pedang merobek jejak tinju, memicu badai teror. Di tengah badai, pemuda dari klan bulu dengan cepat bolak-balik, dan bergegas ke Yun Hao dalam sekejap, dan segel tangan kanannya mengenai dadanya. Pedang. Yun Hao, anak tangga ada di depannya. Kekuatan sidik jari pemuda klan Yu menghantam sisi pedang. Tubuh. Yun Hao kemudian terbang mundur. Sebuah bayangan diam-diam muncul di belakang Yun Hao, dan dalam bayang-bayang, belati menusuknya di belakang kepala. Yun Hao, yang tubuhnya terbang mundur, memiliki pikiran di benaknya, dan kekuatan sihir teleportasi terungkap dan muncul di sisi lain. Terserah Anda untuk membawanya. Bocah klan perak itu,
mencibir dan menyerang Yun Hao secara langsung lagi. Dan pemuda dari klan bulu mengandalkan kecepatannya yang ekstrim, terus-menerus mencari peluang untuk melecehkan. Anak laki-laki Shadow Clan bersembunyi di bayang-bayang, dan pada setiap saat kritis, dia akan menyerang dan membunuh. Situasi di lapangan tiba-tiba menjadi sangat tidak menguntungkan bagi Yun Hao. Tetapi bagi mereka yang menyaksikan pertempuran, mereka melangkah lebih jauh untuk melihat kekuatan Yun Hao. Klan Perak, Klan Bayangan, Klan Bulu, dan 3 keturunan dewa berdarah campuran bergabung, tetapi mereka tidak dapat membahayakan Yun Hao untuk sementara waktu. Ini adalah keturunan para dewa. Bahkan jika dia hanya memiliki setengah dari garis keturunan ilahi, dia sangat mulia dan kuat. Sebelum ini, tidak pernah ada rekan di Zhongzhou yang bisa bersaing dengan keturunan dewa berdarah campuran. Sekarang, Donghuang Yun Hao tidak hanya membunuh keturunan para dewa dari 3 klan perak, tetapi juga memulai perang dengan satu musuh dan 3 kekuatan kuat saat ini. Ledakan, ledakan. Pertempuran itu sengit, dan raungan serta ledakan berlanjut satu demi satu. Yun Hao tampaknya telah jatuh ke dalam kerugian, tetapi pada kenyataannya, dia telah mempertahankan ritme. Pada saat ini, dia sudah mengetahui semua latar belakang keturunan dari 3 dewa berdarah campuran ini. Tepat saat dia akan mulai melawan, tiba-tiba, sesuatu berubah secara dramatis. Antara langit dan bumi, raungan Phoenix yang keras tiba-tiba terdengar. Cahaya api yang cemerlang ditembakkan dari jauh. Di bawah cahaya api, ada Phoenix api yang memancarkan suasana suci dan mulia yang tak terbatas. Dalam cahaya api yang cemerlang, postur Phoenix api sangat arogan dan suci, dan setiap bulu Phoenix mekar dengan cahaya ilahi. Ledakan, lautan api yang mengerikan tiba-tiba meletus. Dalam sekejap, jeritan mengerikan terdengar di lautan api. Anak bayangan yang tersembunyi dalam bayang-bayang dinyalakan oleh api sejati Phoenix yang menakutkan ini, dan dia melambaikan tangan dan kakinya dengan liar di lautan api, meraung lagi dan lagi, sangat menyakitkan. Yun Hao melangkah keluar dalam satu langkah, tubuhnya melesat di lautan api, dan bergegas ke sisi bocah klan bayangan, tanpa ragu sedikit pun, bila pedang menebas ke bawah, dan dengan keras, tubuh bocah klan bayangan terbelah menjadi 2 gulungan api. 2 bagian dari tubuh dan jiwa klan bayangan terbakar menjadi ketiadaan. Lautan api masih menyala di langit. Phoenix yang berapi-api, yang bangga telah menghilang, digantikan oleh seorang wanita cantik yang menakjubkan dengan gaun merah menyala. Ling Feiyu. Beberapa waktu lalu, Yun Hao kembali ke kerajaan kuno Xia besar dari hutan belantara timur ke kota surgawi, dan awalnya ingin pergi ke Akademi Changyu Dao untuk menemukan Ling Feiyu. Namun, Xia Xuan memberitahunya bahwa Ling Feiyu telah meninggalkan halaman Changyu Dao dan pergi ke halaman suci Changyang di Zhongzhou. Yun Hao datang ke Zhongzhou kali ini, dan awalnya berencana untuk menunggu rencana penggulingan istana kekaisaran selesai sebelum dia pergi mencari Ling Feiyu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa saat ini, Ling Feiyu muncul dan membunuhnya dengan kuat, membantunya membunuh keturunan dewa alien. Ling Feiyu memandang Yun Hao, di matanya yang indah. Kecemerlangan beriak, dan langkah teratai melangkah ringan dan terbang. Yun Hao memandang wanita cantik itu, dan adegan bergaul dengannya muncul di benaknya, dengan senyum di wajahnya. Saat itulah itu terjadi. Pemuda dari klan Yu, yang telah mundur ke tepi lautan api, tiba-tiba berteriak, Ling Feiyu dari halaman suci Changyang, kamu sangat berani. Jelas. Dia mengenal Ling Feiyu. Pemuda dari klan perak juga mengenal Ling Feiyu, dan dia juga meraung dengan marah. Ling Feiyu, apa hubungan antara kamu dan Yun Hao? Tatapan Ling Feiyu menyapu 2 keturunan dewa bercampur darah, dan hawa dingin yang tak tertandingi muncul di wajahnya. Apa hubunganku dengan Yun Hao? Dia sepertinya berbisik pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, suara itu langsung naik. Donghuang Yun Hao, ini suamiku, siapapun yang ingin menyakiti suamiku, aku Ling Feiyu akan membunuh siapapun yang aku inginkan. Dalam sekejap, niat membunuh yang kaya meletus darinya. Begitu ucapan ini keluar, 2 keturunan berdarah campuran dari klan perak dan klan bulu, termasuk semua orang yang menonton pertempuran ini, semuanya terkejut. Apa yang baru saja dikatakan Phoenix api ini? Dia, Donghuang Yun Hao, ternyata itu suaminya. Ya Tuhan, aku benar, seruan terdengar. Kejutan yang dibawa berita ini kepada semua orang di sekitar bahkan lebih kuat daripada pembunuhan kuat Yun Hao terhadap keturunan para dewa barusan. Ling Feiyu, ini sangat istimewa.
Meskipun dia baru saja memasuki Akademi Suci Changyang di Zhongzhou belum lama ini, dia telah mengalahkan semua pesaing dan menjadi orang pertama dari generasi muda Akademi Suci Changyang. Kekuatan halaman suci Changyang benar-benar sebanding dengan tanah suci kuartet. Garis keturunan Phoenix Ling Feiyu bahkan lebih merupakan garis keturunan binatang ilahi yang legendaris. Yang paling penting adalah penampilan dan temperamen Ling Feiyu terlalu luar biasa. Untuk mengetahui, ketika Ling Feiyu pertama kali tiba di Zhongzhou, hampir semua pria dalam daftar iblis mengejarnya. Ling Feiyu menolak semua orang. Beberapa waktu lalu, keturunan para dewa istana surgawi turun ke kota Kaisar Surgawi satu demi satu, dan ada banyak keturunan para dewa berdarah murni, dan mereka juga melancarkan serangan pengejaran sengit terhadap Ling Feiyu. Bahkan keturunan para dewa berdarah murni ditolak oleh Ling Feiyu. Tapi sekarang, Ling Feiyu ada di sini, secara terbuka mengumumkan bahwa suaminya adalah Dong Huang Yunhao. Telapak tangan. Yunhao meraih tangan Ling Feiyu. Adegan ini dilihat oleh semua orang, dan mereka masih tidak percaya itu benar. Beri aku yang ditutupi bulu, kata Ling Feiyu. Yunhao, oke. Saat berikutnya, Ling Feiyu terbang dalam sekejap, membawa api Phoenix yang tak ada habisnya, dan bergegas menuju pemuda dari klan Yu. Yunhao melangkah keluar. Teleport. Dalam sekejap, dia datang ke tubuh pemuda klan perak, dan sebuah pedang jatuh, dan aura pedang yang menghancurkan bumi meledak. Hah! Pemuda dari klan perak menghadapi Yunhao sendirian, dia sama sekali bukan lawan, dan lapisan cahaya ilahi yang nyaris tidak dia pegang langsung terkoyak oleh pedang Yunhao, dan tubuhnya hampir terbelah oleh pedang Yunhao. Yunhao membuat langkah yang menentukan, tidak menyisakan ruang sama sekali, dan gerakan pedangnya koheren, menggulung cahaya dingin, dan menghancurkan tubuh bocah klan perak ini menjadi kabut darah. Pedang terakhir, hancurkan jiwanya. Dan di sisi lain, pemuda dari klan Yu sangat sengsara oleh api Phoenix, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya telah terbakar, dan dia berteriak tanpa henti. Tepat ketika Ling Feiyu hendak benar-benar membunuh bocah klan Yu, Yunhao langsung bergegas dengan teleportasi, meraih di depan Ling Feiyu, dan membunuh bocah klan Yu. Ling Feiyu memandang Yunhao dan berkata, "Aku tidak takut." Yunhao tersenyum tipis dan berkata, "Aku tahu, tapi segel balas dendam ilahi ini kotor." Alasan, mengapa dia bergegas membunuh pemuda klan Yu adalah karena Qi Yuyin. Dia memiliki segel balas dendam padanya karena membunuh keturunan para dewa, dan dia tidak peduli. Tapi dia tidak ingin Ling Feiyu terkontaminasi dengan hal semacam ini. Kemarin, Yunhao membunuh seorang gadis klan perak, dan hari ini dia membunuh 3 anak laki-laki klan perak, seorang anak laki-laki klan bayangan, dan seorang anak laki-laki klan bulu. Dalam 2 hari, keturunan para dewa yang mati di bawah pedang-pedang Yunhao telah mencapai 6. Kekuatan 6 segel balas dendam semuanya jatuh di tubuh Yunhao. Apa artinya jumlah ini? Ini setara dengan Yunhao telah menjadi target yang diburu oleh Tiangong sampai akhir. Kekuatan Qi Yuyin akan selalu memberikan bimbingan untuk istana surgawi. Tidak peduli bagaimana Yunhao menyembunyikannya, itu tidak berguna. Orang kuat dari istana surgawi dapat menemukannya kapan saja. Yunhao sudah selesai. Ini adalah pemikiran umum di hati setiap orang. Membunuh keturunan dewa sudah merupakan provokasi serius bagi keagungan istana surgawi. Dia bagus. Bunuh 6. Semakin banyak orang di sekitar. Pergerakan pertempuran ini terlalu besar, dan ini terletak di kota Kaisar Surgawi, yang merupakan base camp istana kekaisaran. Orang-orang kuat dari istana kekaisaran tiba satu demi satu. Ada lebih dari 10 paksaan di tingkat alam kaisar. Bahkan, ada aura yang sangat kuat yang menembus langit dan bumi ini. Aura ini unik untuk orang terkuat yang telah mencapai level Kaisar Agung setelah pembangkit tenaga listrik alam kaisar telah disublimasikan secara ekstrim. Perhatian Kaisar Agung jatuh ke sisi ini. Ling Feiyu memandang Yunhao, berinisiatif untuk meraih tangan Yunhao, dan berkata, "Aku akan menemanimu dan membunuh." Pada saat ini, di kejauhan, pedang di tangan Di Fei muncul dengan lapisan cahaya dingin. Situasinya menjadi seperti ini, bahkan jika Yunhao belum memberitahunya untuk melakukannya sampai sekarang, dia telah memutuskan untuk melakukannya. Tapi saat ini, sorak-sorai dingin terdengar. Hah! Cahaya pedang yang menyala-nyala menebas keluar dari kehampaan. Di dalam cahaya pedang, sepertinya ada langit biru yang tak terbatas.
Pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran yang mengelilingi Yun Hao langsung terbunuh oleh pedang Qi ini dalam hitungan detik. Segera setelah itu, sosok Luo Qingtian bergegas keluar dari kehampaan dan mendarat di depan Yun Hao. Dia mencibir dan berkata, apakah kamu ingin semakin sedikit menggertak? Atau apakah itu pengganggu besar untuk yang kecil? Jika Anda tidak takut mati, biarkan kudanya datang dan mencobanya, dan lihat apakah Anda membunuh Yun Hao terlebih dahulu, atau apakah saya membunuh Anda terlebih dahulu? Penampilan Luo Qingtian melebihi harapan semua orang. Semua orang tahu bahwa beberapa hari yang lalu, Luo Qingtian sekali lagi memblokir jalan Istana Surgawi untuk turun ke Cakrawala, tetapi Luo Qingtian juga dikejar dan dibunuh oleh kapak perang yang berisi kehendak para dewa. Akibatnya, dia sekarang kembali saatnya datang ke kota Kaisar Surgawi. Orang-orang lainnya di Istana Kekaisaran semuanya penuh dengan kecemburuan. Luo Qingtian, mereka tidak mampu menyinggung perasaan. Ini adalah karakter kejam yang berani menaruh pedang di leher Kaisar Yang Tianhua. Ketika Luo Qingtian tiba, ada keheningan yang mematikan di sekitar, dan tidak ada yang berani berbicara. Dia menoleh untuk melihat Yun Hao dan berkata, "Ayo pergi, aku terlalu malas untuk berpindah tempat, tinggal saja di kota Kaisar Surgawi. Ini adalah dominasi yang dibawa oleh kekuatan. Bagaimana dengan orang-orang yang membunuh Istana Kekaisaran? Bagaimana dengan keturunan para dewa yang membunuh Istana Surgawi? Tetap saja di kota Kaisar Surgawi, dan jika Anda ingin membalas dendam, datang saja." Kaisar Pedang Langit Biru, Anda telah melewati batas. Sebuah suara tua terdengar, dan mereka melihat seorang lelaki tua, menghalangi Yun Hao di depan mereka. "Lihat Tuan Istana! Lihat Tuan Istana! Lihat Tuan Istana!" Sekelompok orang di Istana Kekaisaran berlutut dan memberi hormat satu demi satu. Istana Kekaisaran didirikan oleh Yang Tianhua, tetapi Yang Tianhua bukanlah penguasa istana, dia adalah kaisar. Tuan Istana, ini bernama Yang Yue. Dia tidak bermarga Yang, tetapi dia adalah kroni yang didukung oleh Yang Tianhua, dan dengan bantuan Yang Tianhua, dia dipromosikan menjadi kaisar. Untuk menunjukkan kesetiaan kepada Yang Tianhua, dia mengubah nama keluarganya dan mengikuti nama keluarga Yang Tianhua. Tatapan Luo Qingtian melirik Yang Yue. "Aku sudah melewati batas, apa yang bisa kamu lakukan?" Yang Yue, Kaisar Pedang Qingtian, masalah ini melibatkan Istana Surgawi, dan keturunan dari 6 dewa telah terbunuh. Tanpa menunggu dia selesai, Luo Qingtian mencibir dan berkata, "Aku juga memotong bagian Istana Surgawi 2 kali berturut-turut. Apakah menurutmu aku akan peduli dengan balas dendam Istana Surgawi? Adapun Anda, boneka tua yang bahkan tidak berani muncul di depan saya dengan tubuh aslinya, Anda pantas menghalangi saya?" Ketika kata-kata itu jatuh, Luo Qingtian mengangkat tangannya dan melambai, dan kekuatan agungnya mengembun menjadi pedang Qi, langsung menghancurkan tubuh Yang Yue. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Yang Yue hanyalah tiruan. Bahkan Yang Tianhua takut pada Luo Qingtian. Yang Yue ini tidak memiliki keberanian untuk datang sendiri. Memikirkannya, itu tidak mengherankan. Luo Qingtian berada di manor kota Kaisar Surgawi. Luo Qingtian, kekuatan kapak perang dewa itu terus melemah. Chang Yao telah mampu menghadapinya. Dia mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi dia bersikeras membiarkanku kembali untuk membantumu terlebih dahulu. Yun Hao mengangguk, lalu menatap Di Fei. "Xiao Fei, selanjutnya, kamu harus pergi ke lembah Wanhua dulu." Meskipun kemarin Di Fei bergerak, dan dengan kekuatan kaisar, dia mengejutkan banyak orang di Zhongzhou. Tapi untuk berjaga-jaga, saya masih harus membiarkan Di Fei kembali dan memperhatikan intinya. Bagaimanapun, makam Permaisuri Qinglan ada di sana. Terlepas dari apakah Permaisuri Qinglan masih hidup atau tidak, Yun Hao tidak ingin ketenangan lembah Wanhua rusak. Adapun bayi perempuan Yun Hao, Yun Nian, dia sebenarnya tidak lagi berada di lembah 10.000 bunga. Gadis kecil ini mengatakan bahwa saudara batu di ruang monumen ilahi telah setuju dengannya untuk pergi bermain dengan saudara batu yang misterius. Jadi ketika Yun Hao berangkat dari lembah 10.000 bunga ke kota Kaisar Surgawi, Yun Nian memasuki ruang monumen ilahi. Di Fei mengangguk, "Kakak, kalau begitu ketika kamu ingin melakukannya, beritahu aku sebelumnya." Setelah mengatakan itu, Di Fei pergi. "Aku akan kembali dulu," kata Ling Feiyu. "Yun Hao, jangan kembali ke halaman suci Changyang." Situasi halaman suci Changyang, Yun Hao tidak mengerti. Ling Feiyu baru saja ada di sini.
membantunya membunuh keturunan dewa alien. Jika halaman suci Changyang membungkuk langsung ke istana kekaisaran dan ras alien, maka Ling Feiyu akan merugikan diri sendiri ketika dia kembali. Ling Feiyu tidak ragu sama sekali, dan berkata, "Oke." Baginya, berada di sisi Yun Hao sudah cukup. Sepanjang jalan, dia dan Yun Hao telah berpisah, dan dia tidak ingin meninggalkan Yun Hao lagi. Alasan mengapa dia mengatakan dia ingin kembali barusan sebenarnya hanya menunggu Yun Hao membuka mulutnya dan menjaganya di sisinya. Malam dimulai. Di dalam ruangan, Ling Feiyu meringkuk di pelukan Yun Hao, dan wajah halus itu berwarna merah, mengungkapkan daya tarik yang tak terlukiskan. Setelah saling berpelukan dengan tenang untuk waktu yang lama, mereka akhirnya pulih dari sisa-sisa dampak kuat Fang Cai. "Aku menemukan ibuku," Ling Feiyu berkata tiba-tiba. "Yun Hao, bagaimana?" "Ling Feiyu, dia ingin membawaku pergi, tetapi aku tidak setuju. Dan kemudian dia pergi, dan klan Phoenix juga pergi." "Kemana kamu pergi? Mengapa seluruh klan Phoenix hilang?" Yun Hao bingung. "Ling Feiyu, tinggalkan alam cakrawala." Mata Yun Hao berkedip, dan dia berkata, "Pergi ke alam atas?" "Yah, ibuku memberitahuku bahwa baik klan Phoenix maupun klan naga bukan milik alam cakrawala, dan alasan mengapa kedua klan muncul di alam cakrawala adalah untuk menemukan sesuatu yang penting. Mereka menemukannya, itu sebabnya kamu meninggalkan alam surgawi dan kembali ke alam atas?" Yun Hao bertanya. Ling Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak menemukannya. Tetapi mereka harus pergi karena ada Taois buta yang ingin memaksa klan naga dan klan Phoenix untuk melakukan sesuatu." Mesin surgawi. Tidak ada keraguan bahwa Taois buta pasti orang Dao surgawi, dan hanya orang Dao surgawi yang dapat mengancam klan naga dan klan Phoenix. Dewa alien dari istana surgawi telah memblokir alam surgawi, tetapi klan naga dan klan Phoenix pergi, dan istana surgawi benar-benar tidak berani menghentikan mereka. Dalam hal bakat klan perak, klan bayangan, dan klan bulu, mereka jauh lebih rendah dari klan naga dan klan Phoenix, dan dapat dibayangkan bahwa di alam atas, kekuatan klan naga dan klan Phoenix dapat menghancurkan 3 ras alien utama di istana surgawi. Ling Feiyu, tapi, masih ada beberapa orang di klan naga yang tidak pergi, dan memilih untuk berkompromi dan bekerja sama dengan Tao Buta. Tetapi apa yang dicari oleh Tao Buta untuk klan naga dan klan Phoenix? Saya tidak tahu, dan ibu saya tidak tahu. Lagi pula, status ibu saya di klan Phoenix hanya dapat dianggap rata-rata, dan dia tidak dapat menghubungi rahasia inti seperti itu. Yun Hao mendengus. Ada naga yang bekerja sama dengan mesin surgawi. Ini dapat dianggap sebagai mengetahui kartu haul berat dari Taois Tianji sebelumnya. Kekuatan orang-orang dewa mesin surgawi tak terduga, dan ada klan naga untuk membantunya. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Pikiran Yun Hao berubah dengan cepat. Klan naga dan klan Phoenix datang ke alam surga untuk mencari sesuatu yang penting. Blokade istana surgawi terhadap alam surgawi juga demi hal penting itu. Pria Dao mesin surgawi, orang terkuat di alam atas, juga turun ke klon berikutnya di alam cakrawala, termasuk permaisuri Qinglan. Dia adalah sisa dari yang abadi, dan dia juga telah turun ke alam surgawi. Semua ini jelas bukan karena monumen ilahi. Meskipun monumen ilahi juga memiliki daya tarik besar bagi pembangkit tenaga listrik alam atas, itu adalah salah satu kunci untuk membuka jalan abadi. Tetapi Yun Hao tidak berpikir bahwa monumen ilahi dapat membangkitkan gelombang sebesar itu. Apa yang menyebabkan hal-hal ini terjadi? Yun Hao tidak bisa memikirkan jawabannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, tiba-tiba, 3 aura menakutkan meletus pada saat yang sama dan turun ke manor tempat tinggal Yun Hao dan yang lainnya. Keluar. Dengan teriakan keras, pedang Qi Luo Qingtian naik dari manor. 3 sosok yang melangkah keluar dari kehampaan melesat pada saat yang sama, menghancurkan ki pedang Luo Qingtian. Saat berikutnya, Luo Qingtian dan Yun Hao terbang ke udara dari manor pada saat yang sama. Yang Yue, Kaisar Jiuyang, kalian berdua hal lama, apakah menurutmu jika kamu mengikuti ras alien, aku tidak akan bisa membunuhmu? Luo Qingtian minum dengan dingin, dan tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang kuat. Yang Yue, yang tidak berani menunjukkan tubuh aslinya kemarin, datang sendiri hari ini. Adapun Kaisar Jiuyang itu, meskipun Yun Hao masih melihatnya untuk pertama kalinya, dia telah mendengar Ling Feiyu menyebutkan bahwa ini adalah dekan Akademi Suci Changyang, He Jiuyang. Yang Yue dan He Jiuyang berdiri di sisi kiri dan kanan seorang lelaki tua yang tertutup bulu.
Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari klan Bulu. Jelas, alasan mengapa Yang Yue dan He Jiuyang berani datang ke sini untuk mencari masalah adalah karena ada Kaisar Agung klan Yu. Jika tidak, jika mereka diberi beberapa tantangan lagi, mereka tidak akan berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi Luo Qingtian. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.